Bab 241, Baja vs Baja. Sebagai awal dari pertarungan, dua kontainer pedang terbang sarang lebah di bahu pakaian tempur kapak guntur nomor 9 terbuka penuh, memancarkan puluhan sinar lampu berwarna lavender yang melesat ke arah Liao seperti jaring yang dirajut dengan rapi, berteriak. Serangan pedang terbang. 360 pedang terbang kecil pada battle suite kapak guntur semuanya diukir dengan susunan rune kelas guntur yang kuat yang terbuat dari kristal kelas guntur yang keras. Karena dirancang untuk sekali pakai dan tidak perlu dikumpulkan, kerusakannya sangat tinggi. Begitu mereka mencapai targetnya, badai petir akan dilepaskan. Jika lebih dari satu pedang terbang mengenai target yang sama, petir yang dilepaskannya akan bertambah dan meningkatkan kerusakan ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan lawan sekuat Jenderal Iblis mungkin akan terkoyak seketika. Karena ini hanya pertandingan, semua peralatan sihir agresif telah ditekan untuk mengurangi kerusakannya menjadi 1/10 dari aslinya. Selain itu, program khusus bernama Sistem Identifikasi Teman atau Musuh juga dipasang pada prosesor kristal. Setelah sistem memperkirakan bahwa serangan fatal akan dilakukan, sistem akan segera menahan tindakan tersebut. Meski begitu, ketika puluhan pedang terbang, dengan petir menari di antaranya, menyerbu ke arahnya seolah-olah akan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya, Liao masih merasakan jantungnya berdetak kencang. Tapi kemudian, detaknya mulai berdetak lebih cepat. Bagus sekali. Inilah pertarungan yang kuinginkan, inilah semua yang kuinginkan. Alih-alih menghindar atau mundur, dia cukup maniak untuk mempercepat dan langsung melawan pedang terbang itu secara langsung. Susunan power rune di belakang punggungnya menyala dengan cemerlang. Umpan bak, aktifkan. Dua pelat di bagian luar tulang belikatnya terbelah. Dari dalam, ratusan boneka mini mirip kunang-kunang menyerbu keluar dan melayang di sekelilingnya seperti bintang yang bersinar. Tapi ketika pedang terbang itu mendekat, Bait Bugs bersenandung dan menyebar ke segala arah. Ujung pedang terbang itu bergetar hebat. Lebih dari 30 dari mereka terganggu oleh fluktuasi spiritual yang dilepaskan oleh Bait Bugs yang mereka salah sangka sebagai target mereka. Kemudian mereka memperbaiki lintasannya dan mengejar Bait Bugs. Seperti prajurit pemberani, Bait Bugs berbalik arah dan bertabrakan dengan pedang terbang, menyebabkan serangkaian kilatan petir. Itu seperti kumpulan bunga teratai ungu yang mekar di langit gurun. 20 pedang terbang yang tersisa yang tidak diganggu terus melaju menuju Liao. Dalam sekejap, mereka sudah berada di bawah hidungnya. Liao bisa melihat dengan jelas gelombang yang dilepaskan ketika pedang terbang itu mengoyak udara. Dia langsung terikat oleh busur Volta. Semua susunan rune serangan dari pedang terbang terpicu, menyebabkan badai pasir setinggi puluhan meter menelannya seperti binatang kuning raksasa. Di dalam perut binatang itu, Liao mempraktikkan semua yang telah dia pelajari selama sebulan terakhir. Dia tidak memadatkan perisai spiritual skala penuh, yang akan menghabiskan terlalu banyak energi spiritual dan juga mempengaruhi indera dan kecepatannya. Sebaliknya, dia hanya membentuk perisai spiritual tipis yang menutupi dirinya dengan warna merah tua. Kemudian dia mulai menghindar dengan kelincahan dan kecepatan luar biasa dalam pakaian kristal super berat yang beratnya lebih dari 10 ton. Jejak pedang terbang semuanya transparan. Ribuan data dikumpulkan dan dianalisis oleh prosesor kristal sebelum menghasilkan rencana penghindaran yang paling masuk akal di otaknya. Dalam sekejap, Battle Suite Thunder Axe kabur dan menghilang ke dalam ratusan bayangan, seperti seekor gajah yang menari di tengah badai. Semua pedang terbang meleset dari sasarannya, betapapun dekatnya jaraknya. Beberapa pedang terbang mampu mengenai pakaian pertempuran kapak guntur, namun pedang-pedang itu berhasil dihalau karena sudut yang tidak tepat, meninggalkan busur Volta satu demi satu seolah-olah Liao telah mengenakan pakaian perang galvanis baru. Ledakan. Liao bergegas keluar dari badai pasir. Benar-benar, semua penonton berseru kaget. Pakaian perang Liao sepertinya sudah usang, ditandai dengan bekas luka yang mencolok akibat ledakan dan sengatan listrik di permukaannya. Tapi, jika dilihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu semua hanyalah goresan dan tidak ada satupun yang berakibat fatal. Anjing yang beruntung. Banyak yang terkejut, karena mereka mengira Liao telah dikalahkan oleh serangan itu. Namun, jas tempur kapak guntur tidak terkenal karena serangan pedang terbangnya, yang merupakan keahlian khusus dari jas kristal jarak jauh. Bagi Battle Suite Thunder Axe, pedang terbang hanyalah sebuah pendekatan untuk meminimalkan jangkauan aktivitas lawannya, sehingga kelemahannya, kecepatannya, dapat diatasi dan Battle Suite Thunder Axe memiliki kesempatan untuk mendekat ke lawannya. Dan begitu Battle Suite Thunder Axe sudah dekat, lawannya akan dikalahkan. Tentu saja, nomor 9 tidak kecewa dengan kegagalan serangan pedang terbang gelombang pertama. Dia melanjutkan serangan gelombang kedua dan ketiga. Meski Liao mengelak satu persatu dengan sempurna, jarak mereka semakin mengecil. Nomor 9 sepertinya mendominasi medan perang. Dengan serangan pedang terbang berturut-turut, dia mendorong Liao ke tempat yang dia inginkan. Sementara itu, Liao melancarkan dua serangan balik dengan melepaskan pedang terbangnya sendiri. Nomor 9 bahkan tidak repot-repot mengelak. Di tahap penyempurnaan tingkat 10, dengan peningkatan dari pakaian pertempuran kapak guntur, dia mampu membentuk perisai spiritual yang begitu padat sehingga tidak ada pedang terbang Liao yang bisa menembusnya. Sebulan yang lalu, dalam ujian registrasi penyuling, tarantula yang digunakan Liao jauh lebih berat daripada Raja Serigala sehingga mengabaikan serangan jarak jauh lawan. Namun kali ini, perannya telah tertukar. Kali ini, lawannya lah yang memiliki bobot lebih besar,
kekuatan lebih, dan energi spiritual lebih banyak. Segera, jarak antara keduanya telah dikurangi menjadi kurang dari 100 meter, yang merupakan jarak sempurna bagi Thunder Axe Battle Suit untuk berlari. Nomor 9 meraung. Dia melemparkan semua sisa pedang terbang yang dimilikinya. Kemudian dia menghentakkan kakinya, di mana susunan power rune tampak berubah menjadi dua matahari yang terbakar mengeluarkan cahaya dan panas yang tak ada habisnya. Kecepatannya ditingkatkan hingga maksimum dan dia berlari menuju Liao seperti kereta rel kristal berkecepatan tinggi yang melaju kencang. Umpan serangga Liao telah habis. Menghadapi serangan intens ratusan pedang, dia harus bergerak ke satu sisi dengan cepat dan mencoba menemukan celah dalam susunan pedang yang dalam. Ini semua sesuai ekspektasi No. 9. Ledakan. Dua monster baja bertabrakan. Liao terlempar ke langit, perisai spiritualnya yang tipis hancur. Tabrakan yang brutal. Banyak pengamat yang merasa darah mereka membeku. Kekuatan nomor 9 adalah salah satu yang terbaik di antara semua siswa. Tabrakan ini membuat mereka merasa seperti mendengar suara tulang mereka sendiri yang remuk. Namun nomor 9 tidak punya niat untuk berhenti. Dia adalah orang gila tempur yang ganas. Dia tidak peduli siapa lawannya. Mungkin seorang pemula, mungkin seorang master. Mungkin di tahap penyempurnaan tingkat 1, mungkin di tahap jiwa yang baru lahir. Tidak masalah. Dia punya satu-satunya solusi, yaitu membakar jiwanya dan terus maju tanpa henti. Nomor 9 menghentakkan kakinya lagi, mengirimkan riak lagi ke permukaan gurun seolah-olah meteorit baru saja menghantam bumi. Dengan kekuatan balasannya, dia mempercepat dan mengejar Liao yang masih berada di langit. Sua, kapak elektromagnetik di kaki kanan nomor 9 menghantam dada Liao dengan busur volta yang mempesona. Itu baru permulaan. 4 sumbu elektromagnetik di lengan dan kaki nomor 9 menggigit Liao seperti 4 taring dan tidak mau melepaskannya, menyebabkan badai elektromagnetik yang mengintimidasi saat keduanya jatuh ke tanah. Tornado kecil terjadi. Nomor 100 sudah hancur. Seandainya dia memilih setelan kristal tipe kecepatan, dia mungkin bisa berputar lebih lama. Namun dia memilih setelan kristal yang sangat berat. Dia pikir dia cukup baik untuk mengalahkan manusia baja. Bodoh sekali. Badai pasir yang dahsyat telah menghalangi kamera kristal, menghentikan semua orang untuk melihat apa yang terjadi di tornado. Namun mereka semua tahu bahwa pertandingan akan berakhir dalam beberapa detik. Tidak, itu bukan pertandingan tapi pembantaian yang didominasi. Namun, dua orang yang berada di dalam tornado itu tidak berpikir demikian. Semakin dia bertarung, semakin tidak percaya diri pemain nomor 9 itu. Meskipun dia memukul lawannya berkali-kali, umpan balik dari kapaknya berbeda dari biasanya ketika dia mengenai target dengan semburan energi spiritualnya. Sebaliknya, dia seolah-olah menabrak rawa, tumpukan lumpur, atau sebotol gel. Energi spiritualnya meledak dan menghilang begitu saja, seolah-olah lawannya adalah hantu yang terbuat dari asap, bukan manusia. Ah. Meski tampil mendominasi pertandingan, pemain nomor 9 itu dipenuhi ketidakpastian. Dia meraung dan mengayunkan keempat sumbu elektromagnetik, mencoba memotong lawannya menjadi beberapa bagian. Pelat dan komponen beterbangan kemana-mana di langit. Dalam setelan kristal bekas luka, Liao menerima semua serangan dengan tenang. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, seolah-olah pemboman yang tampaknya tak tertahankan itu hanya menggelitiknya. Setiap detik, tubuhnya akan bergerak puluhan kali dalam skala kecil, sehingga ia dapat menghindari kapak raksasa nomor 9 sebelum mengenainya, atau mengatur sudut yang sesuai agar ujung kapak terlepas dari pelat bundar. Selagi dia menghindar, dia mengamati serangan lawannya dan menyimpulkan gaya bertarung serta kebiasaannya. Kemudian dia berspekulasi mengenai kesalahan fatal berdasarkan pengamatannya. Sementara itu, ribuan desain struktur muncul di otaknya. Struktur dan kelemahan Battle Suit Thunder Axe sudah jelas sekarang. Lawanku lebih kuat dariku, daya ledaknya lebih besar dariku, energi spiritualnya lebih padat dariku, dan kami sama-sama ahli dalam mengendarai pakaian kristal. Saya harus mengambil risiko jika ingin menang. Ribuan cahaya berkumpul menjadi cahaya mematikan di mata Liao. Bab 242, Kesenjangan Fatal. Gerakan Liao meningkat secara eksponensial. Setiap bagian tubuhnya meninggalkan beberapa bayangan kabur, seolah-olah pantulan jernih di air diaduk oleh intrusi batu. Sua, Liao menarik diri dari badai serangan nomor 9. Dia berlari mundur seperti danau yang licin. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, nomor 9 tidak akan pernah percaya bahwa seseorang dapat menggerakkan kristal super berat secepat kristal ringan. Sebelum nomor 9 tersadar dari keterkejutannya, Liao telah melancarkan serangan baliknya. Dua wadah pedang terbang sarang lebah di bahunya terbuka, seperti mulut binatang buas yang memamerkan taringnya. Semua pedang terbang dilepaskan dan ditargetkan pada garis besar nomor 9. Nomor 9 mencibir. Dia melepaskan semua bak umpannya dan memadatkan perisai spiritualnya secara maksimal untuk sementara waktu. Karena dia memiliki lebih banyak energi spiritual daripada Liao, dia dapat melakukan perang gesekan tanpa khawatir dia akan kehabisan sumber daya. Namun, pedang terbang itu tidak diganggu oleh serangga umpannya, juga tidak mengenai perisai spiritualnya. Sebaliknya, mereka menemukan jalan mereka ke gurun dan meluncur ke bawah tanah, menyebabkan badai pasir yang bahkan lebih dahsyat dari tornado sebelumnya. Sebagian besar kamera kristal pada setelan nomor 9 diblokir. Dia tidak bisa melihat menembus debu. Telinganya penuh dengan geraman angin. Pergerakan musuh telah tertutup seluruhnya.
Tiba-tiba, nomor 9 merasakan angin kencang bertiup di lehernya, seolah-olah seekor binatang licik memutuskan bahwa ia sudah cukup mengintai. Dia bahkan bisa merasakan perih di nadinya. Ini rencanamu. Nomor 9 tersenyum. Dia mengangkat lengan kanannya. Dengan ledakan, percikan listrik menari-nari di baju itu. Satu kapak elektromagnetik terlempar jauh ke padang pasir. Mengganggu indraku dengan debu sebelum melancarkan serangan kritis dengan kapak terbang. Itu rencana yang bagus. Tapi kamu meremehkanku. Keempat sumbu di lengan dan kaki Battlesuit Thunder Axe semuanya dirancang untuk dapat dilepas. Di saat-saat kritis, mereka bisa digunakan dan dibuang sebagai senjata, yang lebih berbahaya daripada pedang terbang. Nomor 9 memiliki bakat dan tekad. Dia telah menggunakan Battlesuit Thunder Axe sejak dia memasuki camp. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal itu? Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan Li Yao selama ini. Sua, dua kapak terbang lainnya muncul dari debu. Nomor 9 bahkan tidak repot-repot melihatnya. Dia menyilangkan tangannya dan membuangnya dengan mudah. Sementara itu, dia berlari ke depan sejauh 30 meter. Kena kau, meskipun indera penglihatan dan pendengarannya sangat berkurang, dia masih menemukan sosok samar-samar tepat di depannya berdasarkan nalurinya. Lawannya sepertinya lengah. Tidak menyangka dia akan datang begitu cepat, lawannya masih mengayunkan kapak elektromagnetik terakhir. Nomor 9 meraung dan melemparkan dirinya ke arah lawannya dengan kekuatan penuh, yang terlempar sejauh lebih dari 10 meter dan kehilangan kapak elektromagnetik terakhirnya. Keempat sumbu elektromagnetikmu semuanya hilang. Pedang terbang kecilmu juga sudah habis. Kamu berada di talenanku sekarang, nak. Nomor 9 menjerit dan menciptakan batu giling baja dengan 4 sumbu elektromagnetiknya yang menyelimuti Li Yao dari ujung kepala sampai ujung kaki. Li Yao kehilangan kemampuan untuk melawan. Pecahan-pecahan jas kristalnya, yang telah dirobek seluruhnya oleh nomor 9, berserakan di mana-mana. Sepertinya dia tidak tahan lagi. Kakinya gemetar, dia jatuh ke tanah. Nomor 9 tidak peduli. Dia mengangkat kapaknya dan menebas kepala Li Yao. Segalanya telah berakhir. Badai pasir telah mereda. Di tengah indahnya matahari terbenam dan gurun kuning, dua buah jas kristal berdiri diam, yang sungguh merupakan gambaran yang indah. Setelan Li Yao hampir hancur seluruhnya. Tidak ada satu lempeng pun yang tidak mengalami kerusakan akibat pertempuran tersebut. Banyak bagian dari pakaiannya yang hilang, memperlihatkan kulitnya ke udara. Separuh helmnya terpotong, dan separuh sisanya menyala tanpa henti. Sedangkan untuk jas nomor 9 sudah terkontaminasi debu. Selain itu, sempurna tanpa kerusakan apapun, kecuali lubang kecil di bawah lengannya. Orang baja itu menang. Dia mengalahkan si pemula dengan sangat keras. Setengah kepalanya telah dipenggal. Baiklah, itu terlalu berlebihan. Hampir bisa disebut sadis. Zhou Zhenghao, sang manusia baja, memang merupakan pria berotot terbaik di kamp pelatihan. Dia tidak akan menyia-nyiakan kemampuannya ketika lawannya hanya tangan hijau. Tapi kenapa dia tidak bergerak? Banyak siswa yang kagum dengan ketangguhan nomor 9 dan penderitaan Li Yao. Setelah beberapa saat, nomor 9 bergerak. Setelan kristalnya yang hampir utuh bergetar, sebelum runtuh perlahan. Pada awalnya, dia berlutut. Dia mencoba mengangkat tangan kanannya dan memberi Li Yao satu tembakan terakhir, hanya untuk bersandar ke satu sisi tubuhnya dan jatuh ke tanah dengan suara pecah. Nomor 9 dikeluarkan dari setelan kristal dan dilemparkan ke pasir lembut jauh. Tidak, 100 kemenangan. Nomor 9 gagal, tersingkir. Ketika pengumuman yang dingin dan acuh tak acuh datang dari deretan suara, semua siswa sangat terkejut hingga mereka tampak terlalu tercekat untuk bertanya bagaimana hal itu terjadi. Bahkan Long Qianyu, yang telah menonton pertandingan itu tanpa emosi, melompat dari tempat duduknya dengan kagum. Yuan Yeshi, yang pernah mengolok-olok Li Yao sebelumnya, menjambak rambutnya dan mencoba mencari tahu bagaimana seorang pemula seperti Li Yao secara ajaib bisa memenangkan permainan. Di gurun tak berujung, nomor 9, atau Zhou Zhenghao, manusia baja, sedang duduk di tanah dalam keadaan tertegun. Dia mengamati jas kristal lawannya dengan cara yang membingungkan sehingga bisa tertembus oleh pandangannya kapan saja. Setelan kristal itu terbuka seperti bunga teratai. Li Yao berjalan keluar dengan kelelahan dan terhuyung ke arah Zhou Zhenghao. Dia duduk di sampingnya. Bibirnya yang kering melengkung, membentuk sesuatu yang hampir bisa disebut senyuman. Zhou Zhenghao mengerti apa arti senyuman itu. Itu adalah rasa hormat lawannya atas penampilannya di pertarungan sebelumnya. Zhou Zhenghao berusia 28 tahun, tinggi 2,1 meter, berat 175 kg, dengan wajah persegi dan janggut, yang tergila-gila pada latihan. Rasa hormat atau hinaan dari lawannya tidak ada artinya baginya. Dia hanya ingin tahu bagaimana dia dipukuli. Mengapa? Dia memandang Li Yao dan bertanya dengan sungguh-sungguh, aku hampir mencabik-cabikmu, aku bahkan memotong separuh kepalamu, kenapa kamu masih bisa menyerang? Li Yao tergerak oleh tatapannya yang mengejar dan penasaran, yang persis sama seperti saat dia berlatih dengan gila-gilaan. Dia menjelaskan dengan hati-hati, baju tempur kapak guntur bukanlah model baru dari pakaian kristal tipe super berat. Itu adalah model lanjutan yang didasarkan pada baju tempur pedang guntur, pakaian kristal tipe berat, dengan modul serangan dan pertahanan tambahan. Tapi kerangka utamanya memiliki struktur yang sama dengan Battlesuit pedang guntur.
Apa yang kamu robek hanyalah plug-in serangan dan pertahanan serta pelat dari pakaian tempur kapak guntur. Kamu tidak pernah benar-benar merusak kerangka utama. Kamu memang memotong separuh kepalanya. Akibatnya, aku kehilangan sebagian besar kamera kristal dan peralatan sihir pengawasan. Namun, prosesor kristal inti dari jas tempur kapak guntur terletak di bagian bawah kepala. Anda hanya mengupas cangkangnya. Kemampuan komputasinya tidak terpengaruh, sehingga jas itu masih dapat berfungsi secara normal. Zhou Zhenghao terdiam beberapa saat. Kemudian dia dengan enggan menambahkan, meskipun aku gagal melancarkan serangan kritis, bagaimana kamu bisa menjatuhkanku dalam waktu sesingkat itu? Karena cacat desain dari jas tempur kapak guntur, atau cacat bawaan, jika Anda mau, jelas Liao. Thunder Axe Battle Suite memiliki terlalu banyak modul serangan dan pertahanan yang ditambahkan ke dalamnya. Itu tidak sempurna dalam aspek koherensi modul. Misalnya, ada celah kecil di bawah lengan kiri yang memperluas jangkauan lambaian lengan sehingga kekuatannya kapak elektromagnetik dapat dimaksimalkan. Selain itu, secara umum, kesenjangan tersebut hampir tidak mungkin untuk ditargetkan. Celahnya lebih tipis dari sehelai rambut. Rasanya tidak terbayangkan kalau celah itu bisa ditemukan saat pertarungan sengit. Sementara itu, celah itu berkontribusi banyak pada perluasan jangkauan serangan. Oleh karena itu, Armadominus memutuskan untuk menjaga celah itu setelah mempertimbangkannya, kelebihan dan kekurangannya. Saya mengamati strategi dan kebiasaan Anda untuk mengetahui postur menyerang Anda yang mana yang akan memperlihatkan celah tersebut. Kemudian, saya mengubah 13 postur bertahan yang berbeda dan akhirnya berhasil membiarkan Anda memperlihatkan celah tersebut dengan menarik Anda menggunakan kepala saya dan membuat Anda angkat kapakmu dengan kedua tanganmu. Zhou Zhenghao tidak yakin. Dia berkata, seandainya kamu menemukan celahnya, bagaimana kamu bisa menembusnya ketika sumbu elektromagnetik dan pedang terbangmu semuanya hilang? Liao menjelaskan dengan sabar, tidak semuanya. Ketika aku melepaskan pedang terbang, aku menangkap salah satu pedang di jalan dan menyembunyikannya di tanganku. Pada akhirnya, ketika momen krusial tiba, aku mendorongnya ke dalam celah. Seandainya kita berada di medan perang sungguhan dan peralatan sihir tidak ditekan, serangan itu akan mengenai hatimu. Oleh karena itu, sistem menetapkan bahwa Anda gagal. Zhou Zhenghao bingung. Bagaimana kamu bisa menangkap salah satu pedang di jalan? Apakah itu mungkin? Ini sangat sederhana. Liao mengerutkan kening, ini jauh lebih mudah daripada pelatihan menangkap boneka binatang mini, bukan begitu? Zhou Zhenghao tidak tahu apa yang dia bicarakan, pelatihan macam apa yang melibatkan penangkapan boneka binatang mini. Yang dimana 100 boneka binatang mini dilepaskan dan, oke, sudahlah. Liao mengerutkan bibirnya, mengetahui bahwa dia ditipu oleh kepala instruktur lagi. Tak seorang pun kecuali dia yang pernah melakukan pelatihan gila semacam itu. Semuanya sudah jelas sekarang. Zhou Zhenghao bukanlah seorang pemula. Dia telah memikirkan semuanya segera setelah Liao menjelaskan kunci kemenangannya. Dia tersenyum pahit, kamu pasif pada awalnya karena kamu menganalisis pola dan gaya seranganku dan juga karena kamu ingin aku tidak terlalu waspada. Setelah aku mengambil modul serangan dan pertahanan dari pakaianmu, berat badanmu berkurang dan kamu kecepatannya lebih tinggi, membuat serangan kritis Anda lebih mudah diluncurkan. Dan kupikir akulah yang memenangkan pertandingan. Saya dengan tulus yakin dengan penampilan Anda dalam pertarungan ini bahwa Anda lebih memenuhi syarat untuk bertahan di kamp pelatihan Guntur daripada saya. Terima kasih telah menjelaskan semuanya kepadaku. Nomor 100, tidak, aku harus memanggilmu Liao. Aku sangat menghargainya. Sekarang aku bisa mati tanpa penyesalan. Zhou Zhenghao berdiri dan mengangguk ke arah Liao. Kemudian dia berbalik dan keluar dari arena. Tunggu, Liao tiba-tiba menghentikannya, bolehkah saya bertanya apakah lutut kiri Anda pernah terluka parah sebelumnya? Zhou Zhenghao terhenti. Dia menoleh, kaget, seolah dia melihat hantu. Dia menangis, bagaimana kamu tahu? Bab 243, kamp pelatihan bernama Alam Semesta. Aku tahu dari lecet pada pakaian perangmu. Liao menjelaskan, saya seorang refiner. Sebagian besar pakaian kristal yang kami gunakan telah saya pelihara. Hanya sedikit orang yang memilih pakaian kristal super berat seperti pakaian perang kapak guntur. Dari 2 pakaian pertempuran kapak guntur di bagian luar kamp, yang satu tersegel dan jarang dipakai, sedangkan yang satu lagi dipakai sehari-hari. Saya berasumsi Andalah yang memakainya. Petik 2. Zhou Zhenghao mengangguk karena terkejut. Dia tidak pernah tahu bahwa selain berlatih, Liao juga sedang mengerjakan pemeliharaan semua pakaian kristal itu. Itu adalah beban kerja yang luar biasa. Apakah dia tidak perlu tidur? Liao melanjutkan, saat aku sedang mempertahankan Battle Suite Thunder Axe, aku menemukan sebuah masalah. Sebagai pakaian kristal yang super berat, ia memiliki banyak bantalan elastis yang terbuat dari tulang, ikan setan matahari Sansekerta, di kakinya sebagai penyangga, sehingga tidak roboh karena beratnya sendiri. Namun, untuk Battle Suite Thunder Axe khusus ini, gasket elastis di kaki kanan 0,41% lebih aus dibandingkan di kaki kiri. Perbedaan abrasi menunjukkan bahwa EXO yang mengenakan setelan tersebut cenderung memiliki kaki kanan yang miring, dan bahkan ketika dia menggunakan kedua kakinya, kekuatan dari kaki kanannya selalu lebih besar daripada kekuatan dari kaki kirinya. Secara umum, penggarap memiliki kendali sempurna atas tubuh mereka. Kecuali mereka menggunakan keterampilan khusus, tubuh mereka harus benar-benar seimbang selama pelatihan.
Trik sederhana untuk mengontrol keseimbangan seharusnya mudah dilakukan oleh seorang kultivator di tahap penyempurnaan tingkat 10 seperti Anda. Jadi, saya berasumsi bahwa kaki Anda pernah mengalami cedera yang terlalu serius sebelumnya sehingga tidak dapat berfungsi normal seperti kaki kanan Anda. Ekspresi yang tak terlukiskan muncul di wajah Zhou Zhenghao. Dia berseru, itu benar. Saat aku berusia 21 tahun, aku terlibat dalam pertempuran brutal dengan binatang iblis di kedalaman dataran tinggi terpencil di mana lutut kiriku terkelupas dan kaki kiriku hampir seluruhnya meleleh karena racun iblis. Aku membutuhkan waktu 1 tahun penuh untuk pulih sepenuhnya. Namun, meskipun tubuhku sudah sembuh, selalu ada beberapa masalah yang belum terselesaikan dalam pikiranku. Aku tidak bisa menggunakan kaki kiriku dengan lancar seperti saat menggunakan kaki kananku. Selalu ada masalah, perbedaan kecil. Ini semacam iblis batin bagi saya. Tetapi perbedaannya sangat kecil sehingga hanya sedikit orang yang bisa mengenalinya. Liao, setelah kamu menunjukkannya, adakah yang bisa kamu lakukan untuk mengatasinya? Zhou Zhenghao tahu bahwa Liao pasti banyak bicara tentang masalah ini. Selama bertahun-tahun, dia mencari dokter dan ahli untuk kakinya. Padahal, cedera kakinya sudah lama sembuh. Masalah mental itulah yang selama ini menghantuinya. Namun dia adalah orang yang keras kepala dan bukan tipe orang yang mudah terpengaruh oleh gangguan. Oleh karena itu, meskipun dia menjalani banyak sesi hipnoterapi, tidak terlalu membantu. Melihat Liao dapat mengetahui penyakit lamanya hanya berdasarkan beberapa bantalan elastis, secercah harapan muncul dari lubuk hatinya. Liao berpikir sejenak dan mengangguk, sekarang cederamu telah menjadi masalah mental, itu jelas bukan sesuatu yang bisa aku perbaiki. Namun, saya punya beberapa saran untuk Anda sebagai refiner. Masalahmu saat ini adalah kecepatan dan reaksimu dalam pertarungan terpengaruh karena kakimu yang tidak seimbang. Aku tidak yakin bagaimana masalah ini bisa diselesaikan dalam kehidupan sehari-hari, tapi aku punya 2 ide jika kamu mengenakan setelan kristal. Pertama, ganti gasket elastis di kaki kanan Battlesuit Thunder Axe menjadi sesuatu yang terbuat dari bahan yang lebih lembut. Gasket elastis itu banyak macamnya. Tulang ikan setan matahari Sansekerta memiliki elastisitas sedang. Anda bisa memilih bahan yang lebih lembut agar tenaga dari kaki kanan lebih terserap dibandingkan kaki kiri. Dengan demikian, kedua kaki Anda akan tetap ada, seimbang. Kedua, jika Anda tidak ingin mengganti gasket elastis, Anda juga dapat meminta refiner untuk menambah beban kapak elektromagnetik di kaki kanan Anda, atau mengurangi beban di kaki kiri Anda. Secara keseluruhan, intinya adalah memulihkan keseimbangan dengan bantuan asing. Kedua pendekatan tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah mental Anda, tapi setidaknya keduanya akan meningkatkan kemampuan tempur Anda di medan perang. Mengenai jenis packing elastis mana yang harus Anda gunakan, atau cara membentuk kembali sumbu elektromagnetik, Anda harus menyewa refiner berpengalaman yang akan mengamati kaki Anda dan menjalankan perhitungan untuk mengetahui perbedaan halus sebelum modifikasi. Zhou Zhenghao berseri-seri dan mengangguk. Meskipun usulan Liao hanya bersifat meringankan, namun hal itu menyelesaikan masalah mendesaknya dan tidak sulit untuk dipraktikkan. Faktanya, ini jauh lebih mudah daripada menyelesaikan masalah mental yang tidak penting. Depresi yang disebabkan oleh eliminasi langsung hilang. Zhou Zhenghao bahkan merasa beruntung bisa bertemu Liao di laga penyisihan. Dieliminasi oleh kamp pelatihan Guntur, dia masih bisa mencoba kamp pelatihan lain, atau mengumpulkan pengalaman dari pertarungan sesungguhnya. Masih ada peluang bagus suatu hari nanti dia bisa menjadi EXO yang kuat. Namun tanpa pencerahan Liao, cedera kakinya kemungkinan besar akan mengganggunya selamanya. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Zhou Zhenghao berhenti sejenak. Kemudian dia berkata, Liao, dari caramu melemparkan kapak tadi, aku bisa melihat bahwa kecepatan dan kekuatanmu cukup bagus, meski bukannya tanpa kehalusan. Sepertinya kamu belum melakukan banyak hal, berlatih dengan kapak terbang dan kamu hanya membuangnya dengan kekerasan. Faktanya, ada banyak trik yang bisa kamu gunakan untuk kapak terbang. Begitu kamu memahaminya dan menggunakan kapak dengan kemampuan penuhmu, kapak itu akan 10 kali lebih mengintimidasi daripada pedang terbang. Aku sudah berlatih kapak terbang untuk sementara waktu, dan saya pikir saya memiliki pemahaman yang dangkal tentang cara terbaik menggunakannya. Jika saya tidak terlalu lancang, kita bisa mendiskusikan ini dan melihat apakah ada perbaikan. Dia berusaha membalas budi dan juga berteman dengan Liao. Setelah pertarungan yang menggetarkan jiwa, Zhou Zhenghao menyadari betapa kuatnya Liao dan berpikir Liao pantas mendapatkan rasa hormatnya. Selain itu, Liao menunjukkan masalahnya tanpa menahan diri dan membantu menyelesaikannya, yang menunjukkan kepribadian yang baik. Terlebih lagi, Zhou Zhenghao sudah lama mengetahui bahwa Liao adalah seorang refiner yang namanya sedang naik daun. Sekarang dia cukup beruntung bertemu dengan seorang refiner muda, kuat, jujur, dan jenius yang ditakdirkan untuk menjadi bintang masa depan di dunia penggarap. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan langka untuk berteman dengannya? Ini juga cara para penggarap biasanya mendapatkan teman baru dan memperluas jaringan sosial mereka. Apa yang dia katakan membuat mata Liao berbinar, yang mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak sombong sama sekali. Aku, misalnya, sangat mengagumi kekuatan saudara Zhou. Setelan kristal super berat bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan oleh sembarang orang. Saya hanya memanfaatkan keakraban saya dengan struktur pakaian kristal. Jika kita bertarung lagi dan kamu menyadari kelemahan di bawah lenganmu, tidak mungkin aku akan mengalahkanmu.
Kamu benar, aku tidak pernah belajar seni kapak terbang. Ketika aku melemparkan sumbu elektromagnetik, aku merasakan ada sesuatu yang salah. Kekuatanku yang luar biasa tidak dapat disalurkan ke dalam kapak, dan itu hampir membuatku tercekik. Tolong lakukan beritahu aku, Saudara Zhou. Zhou Zhenghao tersenyum. Kekuatanmu memang berlimpah. Daya ledak di dalam tubuhmu tidak sebanding dengan sosok mungilmu. Sungguh binatang buas. Kuncinya adalah bernapas. Nafasmu harus bergema dengan momentum elektromagnetik dengan cara yang canggih. Hal-hal berikut ini sangat penting. Petik 2. Dua maniak pelatihan mulai berdiskusi dengan sepenuh hati. Metode pernapasan yang diperkenalkan oleh Zhou Zhenghao memberikan inspirasi besar bagi Li Yao, sementara beberapa gagasan Li Yao tentang cara mengerahkan kekuatan menyebabkan keringat dingin mengucur di dahi Zhou Zhenghao. Semakin banyak mereka berbicara, semakin banyak pula topik yang mereka minati. Mulai dari seni kapak terbang, trik gerakan skala kecil dari pakaian kristal super berat, cara meminimalkan jangkauan aktivitas musuh dengan pedang terbang, hingga pertanyaan cara memancing musuh ke dalam jarak sprint Thunder Axe Battle Suite. Keduanya sedang mengobrol dengan tangan melambai ke atas dan ke bawah. Bahkan setelah instruktur mengantar keduanya keluar arena, semangat mereka tetap tinggi. Saya sangat menyesal telah menyingkirkan Anda. Saya berharap kita masih bisa belajar satu sama lain di kamp pelatihan. Li Yao bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Memang sangat disayangkan, tapi itu tidak menjadi masalah sekarang. Zhou Zhenghao menggaruk janggutnya dan menjawab dengan riang, saya sekarang berada di kamp pelatihan baru yang disebut Alam Semesta. Meskipun saya telah tersingkir oleh kamp pelatihan Guntur, saya akan melanjutkan pelatihan saya di kamp pelatihan Alam Semesta. Di sana perjalanan masih panjang. Kami akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi satu sama lain. Semoga suatu hari nanti, kami bisa bertarung berdampingan. Vulture Li Yao, ini adalah nama itu aku tidak akan pernah lupa. Li Yao tersenyum. Herring, adalah nama panggilanku untuk musuhku, jika kamu menganggapku teman, panggil aku, Bintang Iblis. Zhou Zhenghao mengangguk. Aku menghabiskan hampir seluruh waktuku untuk berlatih dan tidak punya banyak teman. Tapi kamu pasti salah satu dari mereka. Masih ada waktu sebelum pertandingan eliminasi berakhir. Apakah kamu ingin menonton pertandingan bersamaku di rumahku? Ruang persiapan dan berbicara tentang keterampilan jas kristal. Itulah yang kuinginkan. Mereka berbicara dan tertawa dalam perjalanan ke ruang persiapan. Penonton tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Terhalang oleh debu, mereka tidak bisa melihat dengan jelas tindakan kedua pakaian perang kapak guntur. Mereka telah melihat bahwa Li Yao telah ditekan oleh lawannya sepanjang waktu dan dia hampir dipenggal. Namun sebelum mereka menyadarinya, sistem telah mengumumkan bahwa Li Yao telah memenangkan pertandingan. Yang lebih membingungkan adalah setelah mengobrol sebentar ketika mereka melepas pakaian kristal mereka, Zhou Zhenghao tampak sangat gembira karena penghargaan. Tapi Li Yao baru saja melenyapkannya. Zhou Zhenghao menganggap semua orang sebagai pria yang serius dalam ucapan dan sikapnya yang tidak peduli pada apapun selain pelatihan. Dia kedinginan seperti es setiap kali ada yang berbicara dengannya. Jelas bukan seseorang dengan temperamen yang baik. Itu juga salah satu alasan mengapa ia dijuluki manusia baja. Tapi kenapa dia berbicara dengan Li Yao dengan begitu santai dan gembira sekarang? Semua orang saling memandang, berharap menemukan jawaban dari seseorang. Rasanya seperti ada batu raksasa yang tertancap di dada mereka. Orang seperti apa Li Yao itu? Seorang pemula atau burung nasar pembunuh? Apa-apaan? Yuan Yeshi menggigit bibirnya begitu keras hingga darahnya habis. Dia mencengkeram tinjunya, pembuluh darahnya muncul di wajahnya. Disengaja atau tidak, dia melirik ke arah No. 1, Long Qianyu. Menarik, saya akan menemukan jawabannya sendiri di pertandingan eliminasi kedua 1 bulan kemudian. Long Qianyu tersenyum samar. Dia menulis, Li Yao, di telapak tangannya dengan jarinya. Kemudian, sambil bertepuk tangan, tangannya terlipat, menghancurkan udara dan nama di antara keduanya menjadi beberapa bagian. Bab 244, memotong jalanku ke depan. 10 hari kemudian. Boom, bom, bom, saat itu hari yang cerah di gurun, namun suara guntur bergema. Di tengah gurun abu-abu, sosok berwarna merah darah terbakar dengan pedang terbang ke atas dan ke bawah, memicu gelombang angin dan gelombang guntur. Li Yao lah yang sedang berlatih seni pedang. Dari pelatihan 3 bulan di kamp pelatihan guntur, bulan pertama dimaksudkan untuk gerakan dasar dan keterampilan dasar mengemudi setelan kristal, bulan kedua untuk menanamkan seni peserta pelatihan sebelumnya ke dalam setelan kristal, dan di bulan ketiga, peserta pelatihan akan perlu meningkatkan diri dengan memburu binatang iblis di beberapa zona paling berbahaya di dataran tinggi terpencil bersama dengan instruktur mereka. Li Yao mengenakan baju tempur pedang berdarah, yang modelnya bahkan lebih tua dari ular batu 7 langkah. Hanya sedikit orang di kamp luar yang menyukainya. Namun, Li Yao menyukainya, karena sederhana, solid, dan dapat diandalkan. Selain itu, ada kemungkinan yang tidak terbatas untuk dimodifikasi sehingga ia dapat memenuhi potensi pedang tersebut. Kepala instruktur Mao Feng juga merupakan penggemar berat Bloody Blade Battle Suite. Dia mengajari Li Yao pengalamannya tentang jas tempur pedang berdarah tanpa syarat. Pemahaman Li Yao tentang setelan kristal klasik semakin dalam setelah ajaran Mao Feng. Battle Suite Bloody Blade standar membawa pedang lurus sepanjang 2,01 meter.
Liao menggantinya dengan pedang sabit sepanjang 1,97 meter dengan jalur udara di kedua sisinya, sehingga keunggulannya dalam kecepatan bisa dimaksimalkan. Ledakan. Liao menginjak tanah. Semburan energi spiritual dari bawah kakinya mengirimkan ratusan kerikil ke langit ke segala arah. Sua, Battle Suit Bloody Blade berubah menjadi puluhan bayangan merah yang menyelimuti sebagian besar kerikil. Pergerakan Liao terlalu cepat untuk diukur. Dengan beberapa suara retakan, semua kerikil itu dipotong menjadi dua dan jatuh ke tanah. Bang! Beberapa kerikil terakhir meledak menjadi bubuk karena ledakan spiritual. Liao mengembalikan pedangnya. Kamera kristal di jasnya memancarkan sinar merah dan mengamati lapangan. Lalu dia menghela nafas dengan muram. Dari 372 kerikil, 364 dipotong menjadi dua bagian, 6 dipukul terlalu keras hingga hancur berkeping-keping, dan 2 jatuh ke tanah sebelum saya mencapainya. Saya masih belum bisa memanfaatkan setelan kristal dengan sempurna. Saya tidak memiliki cukup kendali atas kekuatan saya dan saya tidak bisa memanipulasinya sesuai keinginan saya. 3 hari. Sudah 3 hari sejak saya membuat kemajuan. Apakah ini batas saya? Liao agak kesal. Sejak dia memasuki pelatihan tahap kedua, kemajuannya menjadi lebih lambat. Dia merindukan perasaan gembira di fase pertama ketika dia terus meningkat setiap detiknya. Dalam 3 hari terakhir, ia bahkan terhenti. Betapapun gilanya dia melatih dirinya, dia mendapati dirinya tidak mengalami kemajuan sama sekali. Mao Feng memberitahunya bahwa itu normal. Setiap pelatihan memiliki hambatan dan keterbatasan. Seorang remaja akan tetap tumbuh lebih tinggi meskipun dia tidak makan banyak, tetapi ketika dia dewasa, akan sulit baginya untuk menjadi lebih tinggi 1 cm pun tidak peduli berapa banyak makanan yang dia makan. Jika seseorang bertumbuh dan berkembang setiap detiknya, meski hanya 1/1000 setiap detiknya, dia akan menjadi sosok yang tangguh. Yang paling dibutuhkan Liao adalah istirahat yang baik. Dia harus memperlambat dan mengunyah apa yang telah dia pelajari. Tapi Liao tidak membelinya. Dia hanya istirahat setengah hari. Kemudian dia pergi ke padang pasir untuk berlatih seni pedang lagi. Berapa lama sebelum aku bisa mengayunkan pedang sekuat Long Wenhui? Dalam jas tempur pedang berdarah, Liao mengambil sebuah batu kecil dari saku di pinggangnya. Itu adalah batu yang diberikan oleh penggarap tahap formasi inti Long Wenhui, wakil presiden aliansi 100 sabar, kepadanya. Setiap sisi batu telah ditinggalkan dengan demonstrasi pedang Long Wenhui. Setiap demonstrasi mengandung misteri yang tak ada habisnya. Setelah mempelajarinya berulang kali, Liao hanya memiliki sebagian pemahaman tentang 3 demonstrasi di atas batu. Ia seperti seorang pemula yang diminta menyalin sebuah lukisan mahakarya padahal ia baru belajar menggunakan kuas. Long Wenhui berada di tahap formasi inti. Demonstrasi pedangnya tidak mudah diikuti. Tetapi dengan peningkatan setelan kristal, kemampuan bertarungku menjadi 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kuharap aku bisa memahami salah satunya saja. 1 gerakan. Aku hanya perlu 1 gerakan. Sambil menahan napas, Liao menyentuh setiap sisi batu itu lagi. Meski jari-jarinya tertutup jas, kelembutan indera tersalurkan ke otaknya dengan sempurna. Namun inti dari demonstrasi pedang masih belum berwujud, seolah-olah dalam kabut. Menempatkan kembali batu itu ke sakunya, Liao melanjutkan pelatihan yang membosankan. Bilah keluar, percepat, tebas, bilah mundur. Tindakan monoton itu terulang berkali-kali. Liao kehilangan kesadaran akan waktu dan mengubur dirinya di dunia pedang berdarah dan kerikil. Berpusat di Bloody Blade Battle Suit, ribuan pecahan kerikil tersebar di area seluas setengah kilometer persegi. Dia tidak menyadari bahwa hari sudah senja hingga dia terlalu lelah untuk berdiri lagi. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan cemas di belakangnya. Kamera kristal di belakang Bloody Blade Battle Suit merekam apa yang terjadi. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di gurun telah berkumpul dan mendatanginya tanpa bisa dihentikan seperti gelombang pasang. Binatang buas biasa berada di depan, binatang iblis dengan bentuk aneh berada di belakang mereka. Liao bahkan mendeteksi beberapa tentara iblis yang kuat. Tapi bukan berarti mereka sedang berburu apapun. Mereka sepertinya melarikan diri dari sesuatu. Ledakan, bom-bom, bum-bum-bum BOMM. Gempa bumi yang dahsyat datang dari Cakrawala, seolah-olah pasukan besi telah berkumpul dan siap menaklukkan dunia. Tak lama kemudian, awan kuning raksasa muncul di Cakrawala. Itu semakin dekat dan dekat, menghalangi matahari dan langit. Badai debu. Wajah Liao menjadi pucat. Badai debu adalah salah satu bencana alam paling merusak di dataran tinggi terpencil, yang menyebabkan ratusan tornado bercampur dengan jutaan ton pasir dan batu. Bencana tersebut seringkali disebabkan oleh gangguan energi spiritual alam dan tidak menunjukkan tanda-tanda sebelum terjadi. Menurut kerusakannya, itu diklasifikasikan menjadi 10 tingkatan. Badai debu tingkat 10, yang memiliki dampak paling kecil, sudah cukup kuat untuk mengirim manusia dan hewan ke angkasa. Badai debu tingkat 7 cukup kuat untuk menerbangkan kereta rel kristal. Adapun badai debu level 5 atau lebih tinggi, bahkan banyak penggarap tidak mau menghadapinya. Badai debu ini sangat luas, berwarna kuning, dan gelap seperti tinta. Guntur dan kilat tampaknya juga terjadi di dalamnya. Itu pasti level 5 atau lebih tinggi. Berlari, Liao langsung lari. Di belakangnya, badai debu melahap segala sesuatu yang menghalanginya. Sesekali, jeritan binatang iblis, yang berjuang hanya untuk dimakan oleh badai debu, menembus langit dan mereda, berakhir di suatu tempat yang jauh, jauh sekali.
Li Yao memaksimalkan kecepatannya. Banyak huruf merah melompat-lompat di layar, memperingatkannya bahwa semua susunan power rune kelebihan beban. Reaktor kristal di perutnya terbakar begitu keras hingga dia merasa sedang memegang bola api. Lari-lari, Li Yao tidak peduli. Dia mengertakkan gigi dan terus melarikan diri. Kekuatan alam jauh melampaui imajinasi terliar manusia manapun. Setelah berlari puluhan kilometer, ia terjebak dan ditelan badai debu. Di dalam badai debu sepertinya ada dunia yang benar-benar baru. Karena gangguan energi spiritual, banyak tornado warna-warni bergerak dan mengaum di mana-mana, seolah-olah beberapa binatang prasejarah hidup kembali. Ribuan sambaran petir yang menyerupai ular beludak terjerat menjadi satu. Itu lebih indah dan megah dari yang pernah dibayangkan Li Yao. Batu, binatang buas, dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya ditangkap oleh tornado gila itu dan akhirnya saling menghancurkan menjadi abu. Kematian begitu dekat dengannya sehingga dia merasa seperti gerbang neraka terbuka ke segala arah. Battle Suit pedang berdarah masih jauh dari cukup untuk mengatasi siksaan tornado. Li Yao mencoba menyalakan susunan power rune dengan harapan dapat melarikan diri dari badai debu, hanya untuk menghancurkan dua arai power rune secara instan. Setelan kristal padat, mengalami kekuatan robek dari dua arah berbeda, dengan beberapa suara retakan, sepertinya bisa meledak kapan saja. Jika aku tidak bisa melarikan diri, sebaiknya aku tidak mencoba. Dengan kematian di ambang pintu, hati Li Yao terasa seperti berdebar kencang. Pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Waktu menjadi lebih lambat baginya, memungkinkan dia mengamati detail badai debu. Zhou Zhenghao benar, alam semesta adalah kamp pelatihan besar di mana saya perlu memoles diri, melatih diri, dan bertarung melawan alam semesta. Bahkan jika aku harus mati, aku akan membunuh badai debu sialan ini terlebih dahulu. Mata Li Yao menyala-nyala dan dia meraung seperti binatang buas. Alih-alih berlari, dia meningkatkan susunan power rune hingga maksimum ke arah yang sama dengan pusaran tornado. Dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya, dia terus maju ke depan. Dia tidak melakukan perjalanan secara pasif, tetapi menebas segala sesuatu yang menghalangi jalannya dengan agresif. Hah! Sebuah batu raksasa dilemparkan ke arah Li Yao oleh angin puting beliung. Untuk sesaat, demonstrasi pedang yang ditinggalkan Long Wenhui terbangun di otak Li Yao dan mengalir ke anggota tubuh dan organnya seperti bintang jatuh setelah ledakan. Sua, di tengah badai kematian dan pusaran berbagai warna, Li Yao membelah batu raksasa itu menjadi beberapa bagian dengan cara yang paling dahsyat. Ike-ike, seekor binatang iblis terbang juga tertarik ke dalam pusaran itu. Ia berlari ke arahnya sambil mencoba menjaga keseimbangannya. Li Yao berteriak. Dia memiringkan susunan power rune untuk mengubah arahnya dan bergegas menuju binatang itu dalam angin dan guntur. Dalam lengkungan yang hampir sempurna, pedang sabitnya menebas prajurit iblis tingkat tinggi menjadi dua bagian. Boom, boom boom, tornado ungu bergerak ke arah Li Yao dengan cara yang paling hebat. Li Yao meraung lagi. Jiwanya terbakar dengan sangat ganas sehingga baju tempur pedang berdarah ditutupi dengan warna merah tua, seolah-olah jas kristal itu telah menjadi raksasa merah setinggi 7 meter. Energi spiritual pada pedangnya diperluas lebih dari 10 meter dan berkobar dengan kejam. Baik, suara-suara tak berarti dan acak keluar dari mulut Li Yao. Itu adalah seruan perang yang terkubur dalam-dalam di dalam darah yang diucapkan ketika nenek moyang manusia dihadapkan pada bencana alam dan serangan hewan sebelum mereka belajar berbicara. Li Yao pergi menuju tornado. Pedang bulan sabit, dengan kecemerlangannya yang luar biasa, menghantam di tengah-tengah tornado. Energi spiritualnya yang ganas telah membuat lubang raksasa di tornado yang ia lewati. Kemudian, tornado tersebut menghilang menjadi kumpulan angin yang tak terhitung jumlahnya, sebelum diserap oleh tornado lainnya dan lenyap sama sekali. Tornado itu dibunuh oleh Li Yao. Bab 245, pertandingan kedua, mulai. Begitu saja, Li Yao melambai dan menebas pedang di badai debu seperti setan. Batu, binatang iblis, apapun yang menghalangi jalannya segera dipotong menjadi beberapa bagian. Waktu sepertinya telah berhenti. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah binar merah pada pedangnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama, tapi badai debu akhirnya berakhir. Dalam tornado warna-warni, sambaran petir setebal naga menyusut menjadi seukuran ular boa, lalu seukuran cacing tanah, sebelum lenyap seluruhnya. Dengan tersebarnya tornado, miliaran ton pasir mulai berjatuhan. Binatang prasejarah itu telah mati dan membusuk. Li Yao mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Setelah beberapa kali ledakan dari Bloody Blade Battle Suit, dia membuat lubang kecil di debu dan berlari keluar melaluinya. Ledakan. Setelah keluar dari badai debu, Li Yao akhirnya tidak tahan lagi. Dia terbang di langit pada ketinggian rendah, lalu mendarat dan terhuyung ke depan, pada akhirnya, dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh, membuat celah yang dalam di belakangnya. Di ujung celah itu, dia mencoba membalikkan badannya. Meregangkan tangan dan kakinya, dia berbaring di tanah dan memandang ke langit. Saat itu sudah larut malam. Badai debu telah membersihkan seluruh awan, membuat langit berbintang semakin cemerlang. Melihat melalui kamera kristal, setiap bintang memiliki lingkaran cahaya yang berbeda, seolah-olah banyak kunang-kunang yang menari dan bernyanyi. Li Yao menyeringai. Hanya setelah seseorang menghadapi teror kematian barulah seseorang dapat menghargai indahnya hidup. Sua, Li Yao melambaikan tangannya dengan santai. Energi spiritual keluar dari telapak tangannya dan membentuk bilah cahaya sepanjang lebih dari 3 meter, yang terbang ke depan bersama angin dan guntur selama lebih dari 10 meter.
Pedang aura, itu adalah sabre aura asli yang bisa menghancurkan musuh dari jarak jauh. Saat saya berada di dalam badai debu, memotong tornado dan menebas petir, saya mampu memadukan teknik pedang badai gurun dengan demonstrasi pedang dari Long Wenhui. Sekarang, saya memiliki pemahaman dasar tentang sabre aura. Tapi ini baru permulaan. Jalan masih panjang sebelum aku bisa menggunakan sabre aura dalam pertarungan sesungguhnya. Sebagai sabre aura pertamaku, ini berbeda dengan teknik saber badai gurun serta seni pedang Long Wenhui. Selain itu, ia diberkahi dengan perasaan tornado dan guntur dari belakang dalam badai debu. Aku akan menyebutnya, gemuruh seni pedang tornado. Selama 20 hari ke depan, tugas utamaku adalah menanamkan seni pedang tornado guntur sepenuhnya ke dalam setelan kristal, dan menciptakan teknik setelan kristal unik milikku. Li Yao memikirkan sesuatu. Dia membuka peta seluas 500 km persegi di sekitar kamp pelatihan guntur dengan prosesor kristalnya. Dataran tinggi Grand Desolate adalah tempat yang penuh bahaya. Ada zona terlarang di mana-mana karena gangguan energi spiritual alami. Beberapa di antaranya, karena medan khusus dan fluktuasi energi spiritual alami, sangat mungkin terkena badai debu. Area tersebut juga dikenal sebagai area badai debu, yang secara khusus ditandai dengan pola kerangka di peta. Li Yao menemukan area badai debu tertentu bernama Wuthering Canyon. Tempatnya tidak jauh dari kamp pelatihan guntur. Karena badai debu bertiup di sana sepanjang tahun dan menghabiskan sebagian besar energi spiritual alami, intensitas badai tidak terlalu tinggi. Kebanyakan dari mereka hanya level 10 atau level 9. Itu adalah area badai debu yang sangat stabil. Wuthering Canyon akan menjadi tempat latihan pribadiku. Li Yao telah mengambil keputusan. Sejak hari itu, Li Yao pergi ke Wuthering Canyon untuk melatih keterampilan penerbangannya serta seni pedang sendirian setelah dia menyelesaikan pelatihan harian yang ditentukan. Mao Feng mengira dia sudah gila. Namun, kamp pelatihan tidak melarang siswa untuk berlatih dengan cara yang mereka anggap paling cocok untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, sejak Li Yao lolos dari badai debu, dia sepertinya telah menembus kemacetannya dan mulai mendaki menuju puncak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan Tuan Su, Mao Feng tidak menolak rencana tersebut. Sebaliknya, dia mengatur pesawat ulang-alik yang dimodifikasi untuk mengirimnya ke Wuthering Canyon setiap hari. Sebuah kapsul tidur nyenyak dipasang di pesawat ulang-alik, di mana Li Yao dapat beristirahat dengan baik dalam perjalanan ke Wuthering Canyon atau kembali, sehingga ia dapat memanfaatkan setiap menit sepanjang hari dalam pelatihan. Satu-satunya masalah adalah Bloody Blade Battle Suit tersebut rusak karena intensitas latihan yang tinggi. Setiap kali, setelah sesi latihan gila-gilaan, baju tempur pedang berdarah akan rusak parah, dengan beberapa susunan rune daya menyala dan beberapa komponen terdistorsi. Beruntung Li Yao sendiri adalah seorang pemurni. Dia membawa masalah ini ke dua penyuling lainnya dengan hormat dan darinya dia mempelajari banyak trik dasar memperbaiki setelan kristal. Kebetulan Bloody Blade Battle Suit adalah setelan kristal yang sederhana dan mudah dimodifikasi. Berdasarkan pengalaman modifikasinya dan performa Bloody Blade Battle Suit di Tornado, dia membuat beberapa revisi kecil selama perbaikan untuk membuat setelan tersebut lebih sesuai dengan gaya bertarungnya. Secara teknis, Bloody Blade Battle Suit adalah milik kamp pelatihan guntur. Li Yao tidak punya hak untuk memodifikasinya. Namun, Bloody Blade Battle Suit sangat antik sehingga hanya sedikit siswa yang pernah menggunakannya. Faktanya, itu telah berhenti di sudut sepanjang waktu sebelum Li Yao memakainya. Selain itu, Li Yao mengaku hanya memperbaiki setelan tersebut, dan setelah semuanya selesai, performa setelan tersebut berada di atas standar. Oleh karena itu, setelah berkonsultasi dengan kedua pemurni tersebut, Mao Feng tidak ikut campur. Dia juga penasaran, seberapa jauh Li Yao bisa melangkah. Posisinya sangat bergantung pada murid-muridnya. Jika dia bisa melahirkan murid yang kuat, posisinya juga akan lebih stabil. Hari-hari datang dan pergi. Setiap hari, dari fajar hingga sore, Li Yao menerima pelatihan paling keras di kamp pelatihan. Pada pukul 15.30, dia akan pergi ke Wuthering Canyon dalam tidur nyenyak di pesawat ulang-alik, di mana dia akan berlatih seni pedang di tengah badai debu. Pada jam 9.30 malam, setelah dia kembali ke kamp pelatihan guntur, dia akan menuju ke gudang jas kristal dan menyimpan jas kristal untuk semua siswa. Kemudian dia akan menangani Bloody Blade Battle Suit miliknya dan belajar memperbaiki serta memodifikasinya. Setiap detik terisi penuh. Surat-surat kepada Ding Lingdang dengan cepat dikurangi menjadi beberapa baris. 20 hari telah berlalu. Di Wuthering Canyon, langit begitu cerah hingga seolah-olah tersapu bersih. Bintang-bintang berkedip kegirangan. Itu adalah malam yang damai setelah badai debu. Li Yao melepaskan diri dari baju tempur pedang berdarah dan duduk di sampingnya. Dia bermain dengan batu yang ditinggalkan Long Wenhui di tangannya. Tiba-tiba, Li Yao meremukkan batu itu dengan suara pecah. Semua demonstrasi pedang di atas batu telah dipelajari dengan hati. Ketika dia menutup matanya, dia bisa melihat setiap detail gerakan Long Wenhui dengan pedang di depannya. Meskipun dia tidak dapat memahami semuanya, dia tidak lagi membutuhkan bantuan batu itu. Setiap gerakan pedang telah terukir di otaknya. Dia bisa mempelajarinya kapan saja. Li Yao menyapu bubuk batu di telapak tangannya dan mengeluarkan barang kedua yang ditawarkan Long Wenhui padanya. Kartu misterius. Kini setelah energi spiritualnya lebih kuat dari sebelumnya, dia bisa memanggil bintang-bintang di kartu sesuai keinginannya. Langit berbintang di kartu. Langit berbintang di atas kepala.
Kedua langit berkedip satu sama lain. Mereka sama-sama indah, megah, dan tenang. Liao menahan napas dan mengapresiasi keindahan alam semesta dalam diam. Ratusan benang spiritual dari akar spiritualnya berkerumun menuju kartu misterius itu. Riak muncul di permukaan kartu. Semua benang spiritual terserap ke dalamnya. Liao telah lama mengetahui bahwa kartu itu tampak seperti kertas tipis dua dimensi. Namun di dalam kartu itu, ada labirin tiga dimensi yang luas dan rumit. Ratusan benang spiritualnya berada di pintu masuk labirin. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba memperluas benang spiritualnya, dia tidak pernah mencapai ujung labirin. Benang rohaninya bahkan tidak bisa bertemu satu sama lain di labirin. Labirin di kartu tipis itu tidak terbatas. Ini merupakan indikasi dari teknik pelipatan ruang yang profesional, seperti yang ditunjukkan dalam pepatah, menyembunyikan dunia dalam sebutir benih, dan di dalam pasir kecil berisi 3000 alam semesta. Ini jauh melebihi batasan semua teknik di sektor asal surga serta imajinasi Liao. Ini benar-benar dunia yang luas. Ada banyak sekali dunia misterius yang menunggu untuk dijelajahi di luar sektor asal surga. Ada banyak sekali peralatan sihir yang menunggu untuk dipelajari. Liao menenggelamkan seluruh perhatiannya ke dalam labirin kartu. Dia puas, karena dia menjelajahi labirin lebih jauh dari yang dia lakukan kemarin. Dia percaya bahwa dia akan mengungkap labirin dan mengungkapkan rahasia di balik kartu itu suatu hari nanti dengan ketekunan. Namun prioritasnya saat ini adalah pertandingan eliminasi 20 dari 50 pada hari berikutnya. 20 siswa yang lulus pertandingan dan memasuki pelatihan fase ketiga, dipimpin oleh instruktur mereka, akan memulai perjalanan ke kedalaman dataran tinggi Grand Desolate, medan perang sesungguhnya. Binatang iblis yang kuat akan menunggu mereka di sana. Akan ada materi surgawi dan harta duniawi yang tak ternilai harganya. Bunga yang tidak mencolok mungkin bernilai miliaran. Jika ada orang yang cukup beruntung untuk menemukan lapisan ibu baru, ketenaran mereka akan melambung tinggi dan mereka akan menjadi orang yang kuat di dunia penggarap. Liao bangkit, mengenakan baju perang berdarah, dan melangkah keluar dari Wuthering Canyon. Wah, ledakan. Sebuah petasan meledak di langit, mewarnainya menjadi berbagai warna. Babak kedua pertandingan eliminasi akan dimulai dalam 5 menit. Pertandingan eliminasi 20 dari 50 akan diadakan di fragmen dunia khusus. Fragmen dunia ini memiliki luas sekitar 50 km persegi. Pohon-pohon tinggi setinggi lebih dari 100 meter ada di mana-mana. Bahkan jika seseorang memasuki pecahan itu dengan pakaian kristal, dia masih bisa merasakan hawa dingin yang bertiup tanpa henti. Oleh karena itu, pecahan dunia ini diberi nama, dunia kayu gelap. Jauh di dalam hutan yang suram dan menyeramkan, 200 titik cahaya tersebar secara acak, yang semuanya merupakan miniatur boneka binatang yang akan mengirimkan gelombang energi spiritual khusus. Titik cahaya yang menyerupai kunang-kunang menjadi incaran setiap siswa. Setiap orang yang mengumpulkan lebih dari 10 titik cahaya dan menahannya selama lebih dari 10 menit akan dianggap sebagai pemenang. Semakin banyak titik cahaya yang dimiliki seorang siswa, semakin banyak gelombang yang dipancarkan darinya. Siswa lain dapat mendeteksi gelombang dengan mudah dan menyerang siswa tersebut untuk merebut titik cahayanya. Totalnya ada 200 titik cahaya, yang berarti paling banyak hanya ada 20 pemenang. Seiring berjalannya pertandingan, titik cahaya yang tidak diklaim akan semakin sedikit, dan persaingan akan semakin sengit. Bab 246, Perburuan Ganda. Di dunia kayu gelap, tidak ada binatang iblis. Tapi ada banyak tanaman yang kerasukan setan. Yang paling terkenal adalah, rambut ular kering, yang sering menempel di pohon, panjangnya bisa mencapai ratusan meter dan setebal ular piton. Benjolan di kulitnya juga mengandung getah korosif. Akan sangat rumit jika ada yang tertangkap. 50 siswa semuanya mengenakan setelan kristal mereka sekarang. Mereka sedang melakukan pemeriksaan terakhir pada pakaian mereka. Liao mengamati lawan-lawannya dengan cermat. Setelah 2 bulan berlatih keras, semua orang telah mengalami kemajuan pesat. Mereka mengendarai pakaian kristal mereka dengan sangat alami sehingga pakaian itu tampak seperti bagian dari tubuh mereka. Sebagian besar siswa sudah berada di tahap penyempurnaan tingkat tinggi. Dengan peningkatan pakaian kristal, udara di sekitar mereka menunjukkan bahwa mereka sama kuatnya dengan penggarap panggung fondasi bangunan. Itu akan menjadi pertarungan yang brutal. Saat Liao mengamati yang lain, dia juga diamati. Dia memilih Bloody Blade Battle Suit yang dia kenal, dengan pola kamuflase yang dilukis di kulitnya. Itu bergaris-garis dengan warna kekuningan dan kehijauan dan tidak terlihat terlalu menarik. Tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Jika seseorang bisa mengalahkan Zhou Zhenghao, manusia baja, mereka pasti akan lebih kuat dari yang terlihat saat ini. Long Qianyu dan Yuan Yeshi sedang memindai dan mendeteksi karakteristik pakaian kristal Liao dengan hati-hati. Mereka masing-masing punya rencana sendiri tentang cara menghadapinya. Setelah beberapa saat, layar di dalam pakaian kristal semua orang menampilkan hitungan mundur. 3-2-1. Babak kedua pertandingan eliminasi telah dimulai. 50 jas kristal, mengeluarkan api besar, berlari ke dalam hutan primitif yang gelap dari segala arah. Saat dia memasuki hutan, Liao menurunkan susunan power rune ke level minimum dan beralih ke mode sembunyi-sembunyi. Dia bergerak di hutan dengan tenang. Daripada langsung mencari titik cahaya yang tersebar di hutan, dia memutuskan untuk mengenal wilayah tersebut dan memikirkan strategi pertempuran di hutan terlebih dahulu. Desir, pohon anggur ular kering menerjangnya dengan kejam.
Setelah pedang dikilat, sulurnya dipotong menjadi dua bagian. Getah korosif dari retakan hampir mencapai Liao ketika dia menghindarinya dengan tergesa-gesa. Getahnya jatuh ke tanah dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Liao mengamati sekelilingnya dengan cermat. Semua tanaman di dunia kayu gelap berukuran lebih besar dari biasanya. Durinya lebih tebal dari pahanya. Tak satu pun pohon di sini yang tingginya lebih rendah dari 100 meter, membentuk sangkar yang mengunci semua yang ada di dalamnya. Dia tinggal di hutan cukup lama, dan baru setelah tangisan dan ledakan bergema tidak jauh darinya, dia mengalihkan perhatiannya ke peta. 200 titik cahaya berkilauan di peta. Beberapa titik cahaya telah berkumpul, mengeluarkan kecerahan yang bahkan lebih khas dari kunang-kunang di malam hari. Itu adalah yang sudah diklaim oleh beberapa siswa. Tidak banyak titik terang yang belum diklaim sekarang. Di bawah bimbingan peta, dia melompat maju dari pohon ke pohon seperti kera yang lincah. Segera, dia menemukan titik cahaya melayang di udara di antara ranting-ranting. Boneka binatang mini yang bersinar itu terbang ke atas saat ia merasakan pakaian kristal mendekat. Liao menginjak pohon itu dan mengikutinya seperti anak panah yang baru saja dilepaskan dari busurnya. Dia menangkap titik cahaya di tangannya. Benang spiritualnya memenuhi boneka binatang mini dan mengaktifkan program kontrol. Boneka binatang mini itu berhenti bergerak dan berada di atas kepalanya. Titik cahaya pertama telah dikumpulkan. Segera, titik cahaya kedua dan ketiga juga menari di atas kepala Liao. Namun, sama seperti dia bisa melihat titik cahaya di peta, orang lain juga bisa. Karena semakin banyak titik terang yang diklaim, jumlah daging yang tersedia terlalu sedikit untuk begitu banyak serigala. Konflik mulai terjadi. Di bawah titik cahaya keempat, Liao bertemu dengan siswa lain, yang sudah memiliki 4 titik cahaya di atas kepalanya. Keduanya berdiri dan saling menatap dengan tenang. Jika dijumlahkan, hanya ada 8 titik terang di sini, yang tidak cukup bagi mereka untuk menang. Oleh karena itu, mereka tidak segera memulai pertarungan. Setelah beberapa saat, Liao perlahan mundur ke dalam kegelapan. Siswa lainnya merasa lega. Dia berpikir bahwa Liao takut akan kemampuannya dan tidak ingin berebut 1 titik terang pun. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Liao berlari keluar dari kegelapan ke arahnya seperti ular raksasa. Mundurnya dia hanya dimaksudkan untuk menambah jarak di antara mereka sehingga dia bisa berlari. Cepat. Liao terlalu cepat. Siswa tersebut sadar bahwa Liao bukanlah seorang pemula, namun tidak pernah terpikir olehnya bahwa Liao akan sekuat itu. Tidak ada waktu untuk menghindar. Dia mengayunkan pedang rantainya berdasarkan insting. Liao merasakan bahaya besar, namun dia tetap menyerang lawannya secara langsung. Dia menurunkan tubuhnya, membiarkan pedang rantai itu meninggalkan luka parah di bahu kirinya. Kemudian, dalam kilatan cahaya bulan dari bawah ke atas, dia menerobos perisai spiritual siswa lain dan menebaskan pedangnya ke leher lawannya, bagian terlemah dari pakaian kristal itu. Percikan energi spiritual yang menyilaukan muncul dari pakaian kristal siswa lainnya. Dia langsung ditentukan, mati, oleh sistem dan jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak lagi. Bintik-bintik cahaya di kepalanya dibebaskan dan ditarik oleh benang spiritual Liao. Sekarang, Liao memiliki 8 titik cahaya, yang membuatnya sangat terang di peta. Dia bisa merasakan beberapa setelan kristal mendekat dengan kecepatan tinggi bahkan tanpa bantuan setelan kristal tersebut. Dia menggerakkan bahunya, dan menemukan bahwa meskipun kemampuan pertahanannya telah sangat berkurang, bahunya masih dapat berfungsi secara normal. Liao menjilat bibirnya, kemudian dia mulai melaksanakan rencananya. Setengah menit kemudian, setelah suara berderak, setelan kristal keluar dari semak-semak menuju target yang baru saja dikunci. Ketika dia mencapainya, dia menemukan bahwa targetnya kaku dan tidak ada titik terang di atas kepalanya karena dia sudah bertekad untuk mati. Di atas kepalanya, 2 tanaman merambat ular kering menyelinap ke arahnya. Dia mengayunkan pedangnya dan memotong kedua tanaman merambat itu menjadi beberapa bagian. Tapi sebelum dia bisa bernapas, sebuah pedang rantai menusuk dadanya dari dalam pohon di depannya dan langsung melenyapkannya. Liao telah menggali lubang di tengah pohon, memasukkan pedang rantai ke dalamnya, dan menempelkan kembali kulit kayunya. Dengan ledakan energi spiritualnya, pedang rantai itu diperkuat dan langsung mengenai pendatang baru. Siswa itu pingsan, benar-benar terpana. 2 titik cahaya melayang perlahan. Liao tersenyum dan merentangkan benang spiritualnya untuk menangkapnya. Dia telah mengumpulkan 10 titik cahaya, yang memenuhi persyaratan pertama. Sekarang, hitungan mundur dimulai. Dia perlu menjaga titik terang selama 10 menit. Karena dia sudah memiliki 10 titik cahaya, tandanya di peta berubah menjadi merah yang berbahaya, menjadikannya target semua orang. Liao mulai berlari tanpa ragu-ragu. Dalam waktu kurang dari 2 detik, tempat dia berdiri ditusuk oleh lebih dari 10 pedang terbang. Segera, dia menyadari bahwa dia memiliki beberapa pengejar. Dia mempraktikkan teknik gerakan tubuh yang dia pelajari di badai debu, mengubah dirinya menjadi daun yang tidak menentu di tengah angin kencang. Untuk beberapa waktu, dia berada di puncak pohon setinggi ratusan meter, untuk sementara waktu, dia berada di antara dahan-dahan yang kusut, sejenak ia menyelam ke dalam tanah seperti hendak bunuh diri dan tidak menoleh hingga hanya berjarak setengah meter dari permukaan tanah. Para pengikut kesulitan mengejarnya. 2 dari mereka bahkan saling bertabrakan karena gerakan Liao yang halus dan berskala kecil. Jarak antara Liao dan para pengikutnya semakin besar. Saat itu, di depan Liao,
kulit pohon raksasa berputar aneh. Kecerahan samar bersinar dan menghilang. Liao merasa jantungnya tertusuk jarum. Dia tahu bahaya besar akan datang. Namun tidak ada waktu baginya untuk bereaksi kecuali mengangkat lengan kirinya dengan harapan bisa menahannya. Sua, dia merasa lengan kirinya terbakar. Lusinan peringatan muncul di layar jas kristal, menandakan bahwa lengan kirinya telah kehilangan semua fungsinya. Jika itu terjadi di medan pertempuran sungguhan, lengan kirinya pasti sudah terpotong. Setelan kristal dalam bentuk eksotis muncul di bagasi. Itu tinggi, kurus, dan berwarna hijau. 2 sabit dipasang di ujung lengannya. Secara keseluruhan, itu tampak seperti belalang logam. Green Sickle Battle Suit, salah satu pakaian kristal jarak dekat yang paling berbahaya, memiliki 4 susunan rune mimesis di kulitnya, yang memberinya kemampuan untuk meniru. Pedang rantai bulan sabit di lengannya bahkan dapat merobek cangkang Jenderal Iblis. Liao ingat bahwa pemakai baju perang sabit hijau adalah Yuan Yeshi. Liao, tidak pernah terpikir olehku bahwa kamu bisa menghindari serangan kritisku hanya setelah 2 bulan pelatihan. Itu kemajuan yang luar biasa. Bagus untukmu. 7 titik cahaya melayang di atas kepala Yuan Yeshi. Dia menggosok pedang rantai bulan sabitnya yang tampak seperti 2 sabit raksasa. Percikan api menari-nari saat dia berkata, saya benar-benar ingin mengetahui bagaimana Anda mengalahkan Zhou Zhenghao 1 bulan yang lalu. Tolong, ceritakan semuanya tentang hal itu dengan kemampuan Anda yang sebenarnya. Liao menarik napas dalam-dalam dan berjongkok. 2 badai debu disertai angin dan guntur terbentuk di matanya. Tiba-tiba, dia berkedip. Semua aroma pembunuhannya telah hilang. Dia berbalik dan terus melarikan diri ke dalam hutan. Yuan Yeshi tertegun sejenak. Dia tidak mengerti mengapa Liao memilih untuk melarikan diri ketika dia telah mengutarakan aroma pembunuhannya dan siap untuk pertarungan putus asa. Setengah detik kemudian, setelan kristal yang tampak seperti rubah perak di bawah sinar bulan muncul di samping Yuan Yeshi. Itu adalah baju perang rubah bulan yang dikemudikan oleh Long Qianyu, yang memiliki 9 titik cahaya di atas kepalanya. 4 pengejar lainnya juga ada di sana, hanya untuk mengetahui bahwa 2 ahli kamp pelatihan telah datang. Mereka saling memandang dengan perasaan tidak puas. Mengetahui bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka mundur diam-diam. Wajah Yuan Yeshi menjadi pucat. Menghadapi musuh terbesar di kamp, dia menyilangkan pedang rantai bulan sabit di depan dadanya. Long Qianyu meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, bukannya tanpa rasa jijik, saya sangat menyadari kemampuan Anda, dan itu tidak menarik minat saya. Setelah itu, dia berlari menuju ke arah mana Liao melarikan diri seperti laser perak. Yuan Yeshi merasa wajahnya terbakar. Dia meraung, Long Qianyu, kamu tidak bisa yakin akan kemenangan jika kita bertarung dalam pertarungan sungguhan. Jangan terlalu keterlaluan. Sambil mengertakkan giginya, dia berputar dan melanjutkan dari sudut yang berbeda. Long Qianyu dan Yuan Yeshi, 2 kandidat terbaik di kamp pelatihan, semakin dekat dengan Liao, seperti 2 taring binatang, atau tang, yang siap untuk menghancurkannya hingga berkeping-keping. Bab 247, Binasa Bersama. Liao melarikan diri seperti kelinci yang ketakutan. Saat dia berlari, dia melemparkan bola logam hitam bersinar yang tak terhitung jumlahnya dari kantong di pinggang Battle Suit Bloody Blade. Bola logam tersebut meledak saat menabrak pepohonan dan mengeluarkan kumpulan asap hitam, menghalangi pandangan kedua pemburu dan bahkan mengganggu pikiran mereka. Namun, kedua pemburu itu adalah Exos yang berpengalaman. Mereka tidak terlalu terganggu oleh granat asap yang memiliki susunan rune gangguan pada mereka. Selain itu, bahkan tanpa pemindaian kamera kristal, Liao sudah cukup terang di peta setelah dia mengumpulkan 10 titik cahaya. Sekarang naik tinggi, sekarang turun rendah, menembus asap, mereka berdua memasuki tengah hutan di mana pepohonan paling lebat sambil mengejar Liao. Tiba-tiba, Long Qianyu berhenti dan berjongkok seolah wajahnya dicambuk. Dia menyembunyikan dirinya di antara dahan. Dia merasakan bahaya yang kuat. Tapi Yuan Yeshi tidak merasakan apa-apa. Dia melanjutkan perjalanannya dan segera menemukan bahwa Liao terperangkap dalam rumpun duri cincin merah yang berusaha dia singkirkan. Red Ringtone adalah jenis tanaman setan lainnya. Itu lebih tebal dari paha manusia. Biasanya, ia akan bersembunyi di semak-semak dalam mimesis. Sekilas, itu sama saja dengan rumput liar lainnya. Namun, jika ada yang tidak sengaja menginjaknya, ia akan segera melepas tiruannya dan mengikat mangsanya dengan tusukan dan zigzag yang terlihat seperti cincin merah. Begitu mangsanya dibunuh, ia akan membubarkan dan menelan mangsanya. Meskipun Liao mengenakan setelan kristalnya, dia masih tertunda beberapa detik oleh Red Ringtone. Yuan Yeshi mencibir. Dia berlari, dengan pedang rantai bulan sabit di tangannya. Tiba-tiba, dia mendengar sesuatu di atas kepalanya. Gumpalan raksasa Red Ringtone jatuh ke arahnya. Liao, yang terjebak dan berjuang di Red Ringtone, langsung membebaskan dirinya dan mendatanginya. Aku tahu itu jebakan. Yuan Yeshi telah bersiap untuk ini. Dia tiba-tiba mengubah arahnya dan menghindari duri cincin merah di atas kepalanya. Kecepatannya tidak terpengaruh. Faktanya, dia tampak semakin cepat ketika dia menebaskan salah satu pedang rantainya ke leher Liao dan yang lainnya ke perut Liao. Reaksi cepat Yuan Yeshi sepertinya di luar dugaan Liao. Liao memutar dirinya di udara dengan bodoh. Meskipun dia menghindari serangan kedua pedang rantai itu, dadanya diinjak oleh Yuan Yeshi dan dia jatuh ke tanah seperti batu dari tebing.
Kamu sudah selesai. Yuan Yeshi menyeringai mengerikan. Dia menyilangkan tangannya. Ribuan bunga api menari-nari di pedang rantainya. Dia menginjak batang pohon dan siap menyelam. Namun sentuhan dari telapak kakinya terasa kosong dan tidak kokoh sama sekali. Pohon yang diinjaknya bersandar ke belakang. Yuan Yeshi segera mengerti apa yang terjadi. Pohon itu telah dipotong menjadi dua bagian oleh Liao. Namun tebasannya begitu cepat hingga pohon itu masih berdiri. Sekarang setelah dia menginjak pohon itu, kekuatan hebat dari pakaian kristal itu langsung mendorong pohon itu ke bawah. Dia tidak mendapatkan kekuatan balasan yang dia harapkan dan kehilangan keseimbangan, dia tiba-tiba merasa sesak napas. Ini hanya awal. Saat dia menginjak pohon tersebut, puluhan pohon lain di sekitarnya meledak secara bersamaan dan tumbang ke tengah. Batang pohon-pohon itu semuanya telah ditebang oleh Liao, yang juga memasang bom kristal di bawah pohon. Yuan Yeshi tahu itu tidak baik. Ini adalah medan perang yang dipilih Liao. Long Qianyu dan dia tidak mengejar Liao ke tempat ini. Liao lah yang sengaja memancing mereka ke tempat itu. Duri cincin merah bukanlah jebakan, melainkan kepura-puraan jebakan. Pepohonan yang tampak normal-normal saja adalah jebakan Liao yang sebenarnya. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara guntur. Semua kamera kristal pada pakaian kristalnya mendeteksi awan badai debu disertai angin dan guntur yang datang dari bawah ke atas. Seni pedang tornado yang menggemuruh. Untuk sesaat, ketakutan terdalam mencengkeram Yuan Yeshi seolah-olah dia dihadapkan pada badai debu yang membawa malapetaka di gurun dalam keadaan telanjang. Sesaat sudah lebih dari cukup untuk menentukan pemenang dua ahli dalam pertarungan. Yuan Yeshi gagal menerima kekuatan balasan dan kehilangan keseimbangan pada awalnya. Kemudian dia diintimidasi oleh pohon tumbang dan menghabiskan setengah detik memikirkan bagaimana cara menghindari dampaknya. Sebelum dia menyelesaikan perhitungannya, kilatan pedang Liao telah menyelimuti dirinya. Kekuatan serangan Liao berada di luar imajinasinya. Namun sebagai mahasiswa jurusan Battle Suite dari Deep Sea University, Yuan Yeshi menjadi tenang saat menghadapi kematian. Dia sadar bahwa serangan Liao bersifat akumulatif. Semakin dia berusaha menghindarinya, serangan Liao akan semakin ganas. Terlebih lagi, puluhan pohon tumbang menimpanya dari atas. Agar tidak bertemu dengan mereka secara tidak sengaja, dia harus meluangkan beberapa kemampuan komputasi untuk menghitung rute yang aman, sedangkan Liao pasti sudah menghitung kecepatan dan arah pohon tumbang. Kemungkinannya adalah Liao bahkan sudah menentukan rute aman untuk menghindari pepohonan. Jika dia terus menghindar, Liao akan mendominasi pertarungan ini. Sebelum pepohonan mencapai tanah, dia akan dimusnahkan. Cahaya brutal menyala di mata Yuan Yeshi. Dengan wajah muram, dia menyerah pada pertahanannya dan menyerang Liao, siap mati bersamanya. Liao, seandainya rencanamu berjalan lancar dan kamu membunuhku, aku masih bisa melukaimu dengan parah sebelum aku mati. Long Qianyu, ahli terbaik di kamp pelatihan, sedang menunggu di luar pepohonan. Ayo kita binasa bersama agar dia bisa menikmati buahnya. Yuan Yeshi berbicara cepat, kata-katanya melesat ke Liao seperti pedang terbang. Liao telah menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk membuat jebakan ini dan berada di ambang kesuksesan. Tampaknya, dia tidak akan memilih untuk mati bersamanya. Dia pasti akan mundur. Selama Liao mundur, atau menghentikan tindakannya saat ini, akan ada kelemahan dalam serangannya. Dia punya 1000 cara untuk kembali. Namun, Liao sepertinya tidak mendengarnya. Kecepatannya meningkat hingga batasnya. Seringai Yuan Yeshi berubah menjadi keputusasaan. Dalam kebingungan dan kemarahan, dia berteriak, kalau begitu, biarkan Long Qianyu memanfaatkan kita. Dua setelan kristal bertabrakan. Perisai spiritual menyemburkan percikan api yang menyilaukan dan tersebar berkeping-keping. Pedang rantai yang patah terbang ke langit dan jatuh ke dahan pohon. Pedang sabit Liao juga hancur. Dalam setengah detik, Yuan Yeshi mati, Liao terluka parah. Pakaian kristal itu jatuh ke tanah tanpa dukungan, karena sebagian besar susunan power rune pada mereka telah meledak dan kehilangan kemampuan penerbangan. Ledakan, 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 ledakan. Pepohonan tersebut akhirnya tumbang ke tanah dan mengubur keduanya hingga membentuk kuburan raksasa. Mengapa, hingga saat ini, Yuan Yeshi masih belum mengerti mengapa Liao memilih mati bersamanya. Ya, dia tersingkir. Namun sebelum kematiannya, dia juga telah melukai Liao dengan parah. Exo manapun bisa datang dan membunuh Liao sekarang. Liao tidak mengatakan apapun. Dia berbaring di lumpur dengan 4 anggota badan terentang, menunggu dalam kegelapan tanpa suara. Melihat pepohonan yang saling bertautan di atas mereka, Yuan Yeshi tiba-tiba mengerti segalanya. Brengsek, meledakkan pohon bukan hanya dimaksudkan untuk mengganggu pikiran saya. Lebih penting lagi, pepohonan digunakan untuk melindunginya dan memberinya waktu. Di luar jebakan Liao, Long Qianyu sedang menatap pohon tumbang, tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu Liao bersembunyi di suatu tempat di bawah pohon. Namun untuk masuk ke dalam tumpukan pepohonan itu memang susah-susah gampang. Setiap pohon memiliki berat ratusan ton. Tidak sulit untuk memotongnya menjadi 2, tetapi memindahkannya akan menjadi cerita yang berbeda. Long Qianyu berpikir sejenak. Cahaya perak muncul di telapak tangannya dan dia berlari menuju pohon di atas tumpukan. Setelah retak, pohon itu pecah menjadi 2 bagian. Namun kedua bagian tersebut, setelah digulung beberapa saat, berhenti di puncak tumpukan. Long Qianyu mengerutkan kening. Rasa tidak berdaya mencengkeramnya.
Tidak mungkin dia bisa menebang semua pohon menjadi beberapa bagian dalam beberapa menit. Akhirnya, dia berhenti mengirisnya dan mencoba mencapai dasar tumpukan melalui celah di antara pepohonan. Ledakan. Saat itu, ledakan tumpul bergema di bawah salah satu pohon, menandakan adanya bom kristal lainnya. Dia juga memasang bom kristal di batangnya. Long Qianyu merasa darahnya membeku. Dia tidak tahu berapa banyak bom kristal yang dipasang. Jika ledakan itu terjadi saat dia lewat dan Li Yao ada di dekatnya, situasinya akan sangat buruk. Long Qianyu tidak tahu seberapa parah luka Li Yao. Tapi dia tahu bahwa Yuan Yeshi pasti telah dikalahkan. Bukanlah keputusan yang bijaksana untuk melawan lawan yang tangguh di medan perang dengan medan yang begitu rumit dan menguntungkannya. Namun, setelah beberapa saat, Long Qianyu berkedip dingin dan masuk ke celah di antara batang pohon. Li Yao, jika kamu pikir kamu bisa menakutiku dengan satu bom kristal, kamu salah besar. Kamu hanya punya waktu terbatas untuk memasang jebakan yang sulit untuk Yuan Yeshi. Tidak mungkin kamu bisa memasang begitu banyak bom kristal di dalam bagasi juga. Kalau tidak, kamu akan menyiapkan semuanya bersama-sama setelah aku masuk ke dalam, yang akan lebih baik untuk tujuanmu, daripada menyalakannya sebelum aku masuk. Long Qianyu menghitung rute di dalam tumpukan dan melompat-lompat melalui celah bagasi. Meskipun perjuangan Li Yao sia-sia untuk menariknya ke area yang penuh dengan tanaman merambat ular kering dan duri cincin merah, Long Qianyu berhasil menyusul Li Yao beberapa menit kemudian. Li Yao menyerah. Dia duduk dengan kelelahan, punggungnya bersandar pada pohon. Setiap susunan rune pada setelan kristalnya menyemburkan percikan energi spiritual dalam berbagai warna. Tanpa berkata apa-apa, Long Qianyu mengunci targetnya dengan semua perlengkapan sihir serangannya. Namun, saat dia siap melancarkan serangannya, targetnya menghilang dari petanya. IFFS 1 telah menetapkan Li Yao, tidak dapat disangkal, karena Li Yao bertahan selama 10 menit. Dia menjadi siswa pertama yang lolos pertandingan eliminasi kedua. Bab 248, Domain Sunyi Gelap. 3 hari kemudian, di pangkalan perbatasan tentara federal yang terletak di utara dataran tinggi Grand Desolate dan ratusan kilometer jauhnya dari kota terdekat. Di pangkalan militer yang dijaga ketat di mana railgun kristal terlihat di mana-mana, 25 EXO sedang melakukan pemeriksaan di menit-menit terakhir untuk perjalanan mereka. Mereka adalah 20 pemenang pertandingan eliminasi kedua kamp pelatihan Guntur dan 5 instruktur terbaik di kamp yang akan melakukan kunjungan lapangan ke kedalaman dataran tinggi Grand Desolate. Garis pertahanan utara, yang terdiri dari ribuan pangkalan militer, adalah perbatasan terjauh dari Federasi Star Glory. Wilayah di luar garis pertahanan ini, meskipun diklaim sebagai domain federasi, memiliki lingkungan alam yang keras dengan banyak bahaya tak terduga dan binatang iblis yang kuat. Tidak ada manusia yang bisa tinggal di sana, dan tentara biasa pun tidak bisa menempatkan area tersebut. Kami, para kultivator, bertugas membersihkan tempat itu secara rutin. Mao Feng mondar-mandir, matanya membelalak saat dia meraung, pastikan semuanya baik-baik saja dengan jas kristalmu. Begitu kita masuk ke kedalaman dataran tinggi Grand Desolate, tidak akan ada persediaan atau bala bantuan. Jika sesuatu terjadi pada jas kristalmu, kamu akan mendapat masalah besar. Li Yao mengujinya dengan setelan kristalnya. Dia mengaktifkan setiap arai rune pada setelan itu dan memeriksa laporan data di layar. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan garis pertahanan utara untuk berlatih di hutan belantara yang sepi. Dia cemas sekaligus bersemangat. Dia telah memilih Bloody Blade Battle Suite seperti sebelumnya. Setelah 1 bulan pemeliharaan dan modifikasi, parameter Bloody Blade Battle Suite sangat cocok dengan fisik dan gaya bertarungnya. Mengingat pertarungan sebenarnya yang akan datang yang pasti berbeda dari pertandingan eliminasi, dia telah menambahkan banyak modul peralatan magis serangan ke dalam setelan yang sekarang dipersenjatai dengan lengkap. Sateret Star Bombarder yang dirancang khusus untuk pakaian kristal terbungkus dalam udara dingin darah. Itu bisa menghancurkan tentara iblis tingkat tinggi dengan satu pukulan. Memeriksa, memeriksa, memeriksa. 25 jas kristal berdiri mempesona di tengah-tengah pangkalan militer. 500 tentara pangkalan membentuk 2 baris di samping mereka. Salut, 500 tentara berdiri tegak dan melakukan penghormatan militer yang sempurna. Naga bangkit dari 9 bintang, bendera nasional Federasi Kemuliaan Bintang, berkibar di tiang bendera setinggi puluhan meter. Prajurit tentara federal sebagian besar adalah orang biasa. Mereka hanya bisa ditempatkan di pangkalan militer dan mempertahankan negaranya di tempat perlindungan. Tugas menyerang hanya bisa dipikul oleh penggarap. Oleh karena itu, para prajurit memberikan penghormatan yang tulus kepada para penggarap. Di bawah tatapan hangat mereka, 25 penggarap menaiki 4 tangki kristal tipe berat dan memulai misi mereka bersama dengan 4 gerbong yang berisi batu kristal dan persediaan yang cukup untuk penggunaan setengah bulan. Salah satu gerbong dapat diubah menjadi bengkel medan perang di mana perawatan jas kristal sederhana dapat dilakukan. Selain 25 jas kristal bersenjata lengkap, mereka juga membawa lebih dari 50 boneka binatang dengan daya tembak yang kuat. Lebih dari setengah jam kemudian, sebuah menara tinggi yang berkilauan dan tembus cahaya muncul di depan mereka, yang merupakan arsitektur buatan manusia pertama yang mereka temui selama perjalanan ke utara. Dipimpin oleh Mao Feng, semua siswa melompat turun dari tangki kristal dan berdiri mengelilingi menara dalam lingkaran. Menara itu diukir dari kristal bercahaya dengan ratusan susunan rune di atasnya. 8 menara bundar kecil berdiri mengelilingi menara di tengah, menghadirkan rasa misteri yang kuat.
Ketika mereka menutup mata dan mengamati melalui akar spiritual mereka, mereka menemukan bahwa benang spiritual berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya melingkari menara tinggi dan membentang ke depan ke segala arah hingga ke ujung cakrawala. Mereka seperti jaring besar dengan pelangi yang terjalin di dalamnya, meluas ke seluruh dunia. Menara tinggi itu adalah suar spiritual yang dapat mengirimkan pemikiran telepati sebagai unit sel nexus spiritual. Hanya ketika seseorang berada dalam jangkauan suar spiritual dan mendapat sinyal barulah dia dapat menggunakan nexus spiritual secara normal untuk menerima atau mengirim pikiran telepati. Ini adalah suar spiritual terakhir yang akan Anda lihat, yang menandai batas peradaban manusia. Nanti kita akan memasuki dunia kegelapan di mana tidak ada jaringan sama sekali. Aku beri waktu 5 menit. Apapun yang ingin kamu sampaikan kepada keluarga atau temanmu, ucapkan sekarang selagi masih ada jaringan. Kata-kata Mao Feng menyebabkan sedikit gejolak. Suar spiritual adalah peralatan magis terhebat dalam sejarah. Jaringan spiritual tanpa batas yang memungkinkan orang-orang di seluruh dunia untuk berkomunikasi satu sama lain secara instan adalah fondasi peradaban budidaya modern yang makmur. Bagi para siswa, mereka selalu berada dalam jangkauan nexus spiritual, bahkan ketika mereka bertarung di dataran tinggi terpencil. Meskipun sinyalnya terkadang terputus-putus, sinyal tersebut dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan dunia luar, dan jika mereka menghadapi bahaya, mereka dapat meminta bantuan kepada penggarap terdekat atau militer. Namun, mereka bertemu dengan suar spiritual terakhir di ujung dunia manusia. Lebih jauh ke depan, tidak akan ada jaringan sama sekali. Mereka tidak akan bisa meminta bantuan saat berada dalam kesulitan. Kesepian yang tak terlukiskan tiba-tiba menguasai mereka. Kami akan kehilangan sinyal. Kami akan kehilangan jaringan selama sebulan penuh. Itu buruk sekali. Semua orang buru-buru menghubungi keluarga dan teman-temannya selagi masih bisa. Li Yao berpikir sejenak. Dia mengambil foto selfie dengan pemandangan indah dataran tinggi terpencil sebagai latar belakang dan mengirimkannya ke Ding Lingdang dengan pesan yang berbunyi. Sebelum aku memasuki Dark Desolate Domain. Dark Desolate Domain adalah nama kolektif untuk zona berbahaya di luar garis pertahanan utara yang tidak pernah disentuh oleh peradaban manusia. Ini adalah akhir dunia, tempat terdekat di sektor asal surga dengan sektor setan darah, sebuah negeri kacau di mana energi spiritual sangat ganas, rumah bagi binatang iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya, serta tempat yang memiliki bahan surgawi yang tak terbatas dan harta karun duniawi dan tempat penyimpanan kristal induk. Ledakan, retak. Di dalam Dark Desolate Domain, energi spiritual berfluktuasi seperti gelombang pasang, yang tidak memiliki pola sama sekali. Untuk sesaat, cuaca cerah tanpa sedikit pun awan. Saat berikutnya, petir sudah mulai muncul di balik awan tebal dan hujan turun setiap saat. Petir itu bergulung-gulung di awan seperti naga yang kuat, yang sesekali membentak tanah. Kekuatan para penggarap benar-benar diliputi oleh kemarahan alam. Wajah Mao Feng memucat saat dia berteriak, bubar. Bubar sekarang. Tingkatkan keluaran perisai spiritualmu hingga maksimal. Instruktur berpengalaman lainnya telah menyeret siswanya sejauh hampir 100 meter. Saat mereka berlari ke segala arah, guntur yang menyerupai naga emas melesat turun dari awan dan langsung menuju ke suar spiritual. Susunan rune pertahanan pada 8 menara bundar kecil di sekitar spiritual beacon langsung diaktifkan, yang membentuk perisai transparan di atas spiritual beacon. Tapi itu tidak cukup kuat untuk menahan hiruk-pikuk alam. Sesaat kemudian, 8 menara meledak dan perisainya hilang. Guntur terus berlanjut tanpa henti dan merobek suar spiritual menjadi beberapa bagian. Kristal yang pecah, dipercepat oleh petir, terlempar ke segala arah seperti peluru yang menjerit. Untungnya, semua orang telah mengaktifkan perisai spiritual mereka, yang menghentikan pecahan kristal dan menghancurkannya menjadi abu. Tidak ada yang terluka, meski sangat terkejut. Gelombang spiritual dari suar spiritual terlalu kuat. Begitu energi spiritual alami mengamuk, suar spiritual akan selalu menjadi hal pertama yang dihancurkan. Ini seperti penangkal petir yang selalu disambar terlebih dahulu saat terjadi badai petir. Mao Feng menambahkan, membangun suar spiritual membutuhkan banyak uang dan usaha, belum lagi biaya banyak kristal berharga. Tapi kristal itu cukup mudah rusak. Selain petir yang dapat merobeknya dengan mudah, banyak kristal kuat yang bisa menghancurkannya, binatang iblis juga akan tertarik oleh gelombang spiritual dari suar spiritual dan bersedia menghancurkannya apapun yang terjadi. Oleh karena itu, meskipun suar spiritual, sebagai inti dari perhubungan spiritual, sangat penting bagi kami tidak dapat membangunnya tanpa batas. Membangunnya di tempat ini sudah merupakan hal terbaik yang dapat kami lakukan. Di depan kita adalah Dark Desolate Domain, dunia suram tanpa jaringan yang hanya berani dimasuki. Kultivator, maju terus. Melawan guntur dan kilat, pasukan itu berlari ke cakrawala. Cuaca di Dark Desolate Domain tidak pernah tenang. Badai tidak mereda sampai suatu malam kemudian. Dunia ketika semuanya kembali damai juga berbeda dari dunia luar. Langit berwarna merah seperti darah. Awan dipelintir menjadi pusaran warna-warni. Banyak di antaranya yang memiliki lubang raksasa sehingga orang dapat melihat bintang dengan jelas. Siang dan malam tidak bisa dibedakan di sini. Tanah di sekitar sudah tidak tandus lagi. Di perbukitan yang terus-menerus tumbuh tanaman setan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yang berukuran sangat besar karena nutrisi dari energi spiritual yang melimpah. Gulma yang ujungnya setajam silet lebih tinggi dari rumput liar lainnya, yang bersinar aneh di bawah sinar matahari ungu.
Di hutan lebat, jeritan binatang iblis bergema, seolah-olah bom kristal meledak di sekitar tangki tempat mereka berada. Setiap orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Dark Desolate Domain adalah tempat terdekat di sektor asal surga dengan sektor Blood Demon. Karena gravitasi universal, kedua dunia tertarik satu sama lain. Semua siswa duduk mengelilingi Mao Feng dan mendengarkan aturan dari Dark Desolate Domain. Mao Feng memegang dua telur binatang iblis besar di tangannya. Dia mengangkatnya, katakanlah telur ini mewakili sektor asal surga, dan telur lainnya mewakili sektor setan darah. Dia menyatukan kedua telur itu dan mengetuknya dengan lembut. Cangkang telurnya tebal. Ada banyak retakan di permukaan, telurnya tidak pecah, tapi terjepit. Sektor asal surga dan sektor setan darah bagaikan dua telur yang hancur. Wilayah kesunyian gelap adalah titik dampaknya. Langit di dataran tinggi terpencil bagaikan retakan pada cangkang telur. Kenapa wormhole sering muncul di Grand Desolate Plate? Karena banyak retakan akibat benturan kedua dunia tersebut. Sedangkan di bagian dalam federasi, langit di sana masih utuh bagaikan cangkang telur mulus tanpa satupun celah. Secara alami, tidak akan ada lubang cacing yang muncul. Melalui celah inilah binatang iblis menemukan jalan mereka ke dunia kita. Amati kedua telur tersebut. Bukankah titik tumbukan paling banyak retak dan kemungkinan besar akan hancur? Hal serupa juga terjadi di dunia nyata. Dark Desolate Domain adalah tempat paling rapuh dan berbahaya di seluruh sektor asal surga. Bab 249, Alam Semesta Luas dan Setan Darah Perak. Banyak siswa yang telah membaca pengantar kosmologi sebelumnya dan memiliki pemahaman dasar tentang persebaran dunia paralel. Mereka mengangguk setuju. Namun beberapa dari mereka tidak tahu banyak tentang alam semesta. Meskipun mereka menyadari keberadaan dunia paralel, mereka tidak mengerti mengapa dua dunia bisa bertabrakan. Di luar sektor asal surga terdapat bintang-bintang yang tak terbatas dan ruang hampa yang tak ada habisnya. Bahkan galaksi terdekat pun berjarak ribuan tahun cahaya. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana tabrakan itu terjadi. Melihat kebingungan di wajah mereka, Mao Feng menjelaskan lebih lanjut, ya, dari sudut pandang tiga dimensi, semua dunia yang berbeda terletak di alam semesta yang sama di galaksi masing-masing. Sektor asal surga ada di salah satu galaksi, sedangkan sektor setan darah ada di galaksi lain. Secara teori, tidak ada penghalang antar dunia paralel. Kita bisa berlayar kemanapun kita mau dengan bebas. Satu-satunya hal yang menghentikan kita adalah jarak yang jauh. Dengan tingkat teknologi saat ini di sektor asal surga, jika kita menyempurnakan kapal perang kristal yang dapat berlayar di alam semesta, kita mungkin memerlukan waktu jutaan tahun untuk mencapai galaksi tetangga kita. Atau dunia paralel di sebelah kita, jika Anda mau. Dalam tingkat tiga dimensi, sektor asal surga dan sektor setan darah berada di dua ujung alam semesta dengan jarak yang sangat jauh di antara keduanya. Tidak mungkin keduanya akan berhubungan. Tetapi jika Anda melompat keluar dari dimensi tiga dimensi dan beralih ke tingkat yang lebih tinggi, segalanya akan berbeda. Dalam dimensi yang lebih tinggi, setiap dunia paralel adalah telur tersegel yang ditempatkan bersebelahan dengan cara yang tidak dapat kita pahami. Jika dua telur terlalu dekat, akan terjadi gaya tarik-menarik di antara keduanya yang dapat menyebabkan tabrakan dan bahkan tabrakan, perpaduan dunia paralel yang benar-benar baru. Sektor asal surga dan sektor setan darah adalah sistem dunia ganda. Menyadari banyak siswa yang masih bingung, Mao Feng mengeluarkan selembar kertas putih dan menggambar satu lingkaran di kedua sisi kertas. Katakanlah selembar kertas ini adalah alam semesta dua dimensi, dan dua lingkaran terpencil masing-masing melambangkan sektor asal surga dan sektor setan darah. Pada level dua dimensi, kedua dunia saling berjauhan. Tidak ada cara bagi salah satu dunia untuk mencapai dunia lainnya, apalagi menghancurkannya. Namun, Mao Feng melipat kertas itu. Kedua lingkaran yang tadinya berada pada sisi berlawanan kini saling tumpang tindih. Jika kekuatan yang kuat dapat melanggar aturan dua dimensi dan memahami alam semesta fiksi ini dalam tingkat tiga dimensi, ia akan menemukan bahwa kedua dunia tersebut berada tepat di samping satu sama lain. Ini juga merupakan hubungan antara sektor asal surga dan sektor setan darah. Sebagai dua galaksi, kita berada di wilayah berbeda di alam semesta dengan jarak triliunan tahun cahaya di antaranya. Tetapi sebagai dua dunia paralel dalam dimensi yang lebih tinggi, kita sangat dekat satu sama lain seperti dua lingkaran di atas kertas. Oleh karena itu terjadi tarik-menarik antara kedua dunia tersebut yang akhirnya berujung pada tumbukan. Kemungkinan suatu hari, kedua lingkaran itu akan bergabung menjadi satu. Baiklah, sebagai penggarap tipe pertempuran, kamu sudah cukup belajar. Teori-teori yang lebih mendalam akan dieksplorasi oleh para penggarap tipe penelitian. Ngomong-ngomong, ingat saja ini, wilayah kesunyian gelap adalah titik tumbukan antara sektor asal surga dan sektor setan darah. Energi spiritual dari kedua dunia berpotongan di sini, menjadikan tempat ini paling melimpah, ganas, dan kacau di dunia manapun. Argumen ini sangat sederhana, semua orang segera memahaminya. Itu seperti persimpangan dua lautan tempat sumber daya yang dibawa oleh arus bawah berkumpul. Mao Feng melanjutkan, energi spiritual yang kaya di sini terkonsolidasi ke dalam semua jenis material surgawi dan harta karun duniawi serta kumpulan kristal induk. Mereka juga menyediakan makanan bagi binatang iblis mutan dan tanaman iblis yang mengintimidasi. Ini adalah perbendaharaan yang memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya. Namun, meskipun sumber daya alamnya melimpah, tempat ini terlalu jauh dari federasi. Selain itu,
Fluktuasi spiritual di sini terlalu dahsyat untuk dilayari oleh armada kristal skala besar. Jika pasukan utama kita dikerahkan di sini, mereka mungkin akan terjebak oleh pusaran energi spiritual dan hancur berkeping-keping secara tidak sengaja. Para siswa teringat akan badai petir tadi malam. Itu bukanlah badai petir biasa, melainkan gelombang dahsyat yang disebabkan oleh benturan energi spiritual dari dua dunia. Kapal perang kristal yang bisa diproduksi oleh sektor asal surga saat ini tidak mampu berlayar melawan gelombang energi spiritual seperti itu. Perang pada kenyataannya bukanlah sebuah permainan. Itu adalah tugas yang menghabiskan banyak uang. Kristal dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya akan dikonsumsi untuk satu misi armada skala besar. Jika armadanya tercerai-berai karena gelombang pasang setelah melakukan perjalanan jauh, pengeluaran militer yang besar akan sia-sia. Dan ini belum termasuk hilangnya tentara. Itu juga alasan mengapa Star Glory Federation, setelah 500 tahun pertempuran berdarah, masih gagal menaklukkan Dark Desolate Domain. Musuh terbesar mereka bukanlah klan iblis melainkan alam itu sendiri. Dengarkan semuanya, sekuat apapun kapal perang kristal, mereka tidak bisa berlayar di Dark Desolate Domain. Di sini, para penggarap, terutama kami para EXO, adalah bosnya. Kami adalah kekuatan utama dalam perang. Kata-kata Mao Feng menyulut gairah semua orang. Mereka semua tidak sabar untuk mulai berburu binatang iblis, menjarah material surgawi dan harta karun duniawi, dan meningkatkan kemampuan mereka sendiri sekarang. Mao Feng menekan tangannya ke bawah dan menenangkan semua orang. Ia melanjutkan, ini tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan wilayah kesunyian gelap. Untuk bulan depan, kalian akan bertarung dan berlatih di sini. 1/5 dari materi surgawi dan harta karun duniawi yang kalian kumpulkan akan disalurkan ke kamp pelatihan, yang setengahnya akan menanggung biaya perbaikan jas kristalmu dan setengahnya akan menjadi pembayaran instruktur. Semua orang mengangguk. Pakaian kristal mereka semuanya disediakan oleh kamp pelatihan. Jika rusak, akan memakan banyak biaya untuk memperbaikinya. Biaya perbaikan tampaknya masuk akal. Pembayaran instruktur bahkan lebih adil. Kelima instruktur semuanya berada di atas tingkat menengah tahap fondasi bangunan. Dengan peningkatan setelan kristal model terbaru, mereka dapat menggunakan kekuatan tahap formasi inti. Di bawah perlindungan 5 penggarap, para siswa berani bertarung dan berlatih di Dark Desolate Domain dengan nyaman. Kalau tidak, mereka akan bunuh diri jika memutuskan untuk berlatih di sini, mengingat mereka semua hanya berada di tahap penyempurnaan. 1/10 dari hasil panen mereka sebagai pembayaran untuk instruktur adalah kesepakatan yang sangat adil. Mao Feng menganggukkan kepalanya, lalu dia mengemukakan hal lain. Baiklah, karena tidak ada keberatan, kita akan memulai latihan kita sekarang. Tapi sebelum itu, saya perlu mengingatkan Anda tentang sesuatu yang sangat penting. Dark Desolate Domain penuh dengan bahaya. Zona badai petir dan zona badai debu 10 kali lebih sering dan lebih kuat daripada zona di luar. Ada juga binatang iblis mutan kuat yang bersembunyi di kegelapan menunggu mangsanya. Namun, semua hal di atas bukanlah hal yang paling mengerikan. Hal yang paling mengerikan di sini adalah regu infiltrasi klan iblis, yang terdiri dari tentara elit di pasukan iblis. Beberapa regu bahkan secara eksklusif terdiri dari iblis berdarah perak. Semua orang tersentak mendengar kata-kata Mao Feng. Li Yao mengingat kembali komposisi klan iblis. Berbeda dari umat manusia, klan iblis bukanlah spesies unik, melainkan nama kolektif untuk penyatuan berbagai jenis binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Terkadang, perbedaan antara dua binatang iblis bahkan lebih besar daripada perbedaan antara binatang iblis dan manusia. Misalnya, beberapa binatang iblis mamalia, terutama binatang primata seperti monyet iblis atau kera iblis, tampak sangat mirip dengan manusia, namun sama sekali berbeda dari binatang iblis arthropoda seperti mantis saber lapis baja emas. Mengapa monyet menganggap mantik sebagai jenisnya sendiri, meskipun mantik mempunyai kebijaksanaan? Selain itu, banyak binatang iblis yang merupakan musuh alami dan berada di berbagai bagian rantai makanan. Mereka telah saling menyerang selama miliaran tahun. Kebencian telah melebur ke dalam darah mereka. Oleh karena itu, sejak kerajaan binatang iblis 40.000 tahun yang lalu, iblis yang kuat telah menindas iblis yang lemah dengan paksaan yang kejam, yang kemudian memperbudak dan membelenggu iblis yang lebih lemah. Setelah 30.000 tahun pengembangan, 4 kelas telah dibentuk di kerajaan binatang iblis. Di bagian bawah ada iblis berdarah hitam, yang berfungsi sebagai makanan, petani, dan umpan meriam. Mantis saber lapis baja hitam adalah tipikal iblis berdarah hitam. Mereka adalah kekuatan utama untuk invasi ke sektor asal surga dan juga umpan meriam yang tidak ada habisnya. Bahkan jika mereka punah, kelas atas dari sektor setan darah tidak akan merasa menyesal sedikit pun tentang hal itu. Di atas iblis darah hitam terdapat iblis darah perunggu, yang merupakan kelas pejuang. Naga berlengan 6 yang ditemui Li Yao di kota Taran Hijau adalah iblis berdarah perunggu. Di atas iblis berdarah perunggu adalah iblis berdarah perak, yang merupakan bangsawan dan gubernur dunia binatang iblis, serta kontributor utama peradaban klan iblis. Dapat dikatakan bahwa hanya binatang iblis yang setara atau lebih tinggi dari darah peraklah yang merupakan iblis sebenarnya. Binatang iblis berdarah hitam dan berdarah perunggu hanyalah budak atau makanan di mata mereka yang tidak berbeda dengan manusia, bahkan lebih buruk. Bagaimanapun, umat manusia telah membangun peradaban yang besar. Banyak dari ciptaan mereka juga populer di kalangan klan iblis. Sedangkan iblis berdarah emas, juga dikenal sebagai iblis berdarah sakral, adalah bangsawan di dunia.
Selama 30.000 tahun kekuasaan kerajaan binatang iblis di alam semesta, lebih dari 10 dinasti telah menggantikan satu sama lain. Semua bangsawan dari dinasti menghabiskan sumber daya yang tak terbatas untuk meningkatkan kualitas darah mereka, sehingga meningkatkan kekuatan mereka. Itu sebabnya mereka disebut darah suci. Namun, selama pergantian dinasti, para iblis berdarah suci seringkali berbalik melawan satu sama lain. Setelah Star Ocean Imperium didirikan, Kaisar tertinggi memerintahkan pemusnahan iblis darah suci yang hampir memusnahkan mereka. Sekarang, iblis berdarah sakral hanya hidup di antara legenda. Mungkin tidak ada satupun iblis berdarah sakral di seluruh sektor iblis darah. Sektor setan darah saat ini terdiri dari ratusan kota iblis yang diciptakan oleh setan berdarah perak. Kota-kota bertempur dan bergabung dalam konflik. Pasukan infiltrasi yang seluruhnya terdiri dari iblis berdarah perak bagaikan pengawal istana di kerajaan kuno. Orang tidak boleh menganggap mereka terlalu tinggi. Bab 250, Pencernaan Gila. Seorang siswa mengangkat tangannya dan bertanya, apa yang dilakukan pasukan penyusupan iblis berdarah perak di sektor asal surga? Mao Feng meliriknya dan menjelaskan alasannya. Prinsip klan iblis sama sekali berbeda dengan prinsip masyarakat manusia. Tidak ada kehangatan sama sekali. Satu-satunya keyakinan yang paling mereka hargai adalah survival of the fittest. Mereka sangat keras terhadap orang lain dan diri mereka sendiri. Persaingan di antara para iblis berdarah perak juga sangat sengit. Jika iblis muda ingin bangkit di dunia iblis, mereka tidak hanya harus melalui latihan keras untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka juga perlu merekrut bawahan mereka sendiri. Bagi para iblis, cara tercepat untuk meningkatkan kemampuan mereka adalah dengan bertarung melawan manusia dengan menyelinap ke sektor asal surga. Terlebih lagi, sebagian besar iblis berdarah perunggu dan darah hitam yang relatif lebih kuat di sektor iblis darah sudah memiliki majikannya dan tidak akan mudah berganti ke majikan lain. Sebagai perbandingan, ada banyak binatang iblis liar di Dark Desolate Domain. Sebagian besar binatang buas tidak pernah tercerahkan oleh peradaban manapun. Meskipun otak mereka memiliki potensi kebijaksanaan yang sama besarnya dengan manusia atau iblis berdarah perak manapun, cara hidup mereka sederhana dan kacau. Sementara itu, di bawah pengaruh energi spiritual yang ganas, ada banyak binatang iblis mutan di hutan belantara yang jauh lebih kuat daripada yang biasa dan hampir setara dengan jenderal iblis tingkat tinggi dan bahkan raja umum. Binatang iblis yang bertubuh kuat dan berpikiran sederhana seperti itu secara alami adalah bawahan terbaik bagi iblis muda dan tidak berpengalaman. Oleh karena itu, banyak iblis berdarah perak yang mengambil risiko pergi ke sektor asal surga, sebagian karena mereka akan menerima pelatihan yang baik di sini, dan sebagian lagi karena mereka ingin menjinakkan beberapa binatang iblis yang kuat dan mengubah binatang itu menjadi pelayan yang akan membantu mereka dalam kebangkitan mereka, kekuatan di sektor setan darah. Jadi, Dark Desolate Domain adalah arena dan arena latihan bersama antara manusia dan klan iblis. Meskipun tak satu pun dari kedua belah pihak mampu mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke tempat itu, mereka bisa saja membentuk susunan teleportasi kecil yang dapat mengirim sekitar 20 tentara ke dunia lain. Tidak hanya iblis berdarah perak yang akan menyelinap ke dalam Dark Desolate Domain secara berpasangan, orang-orang kuat dari Star Glory Federation terkadang juga akan merangkak ke dalam sektor Blood Demon yang berada di sisi berlawanan dari Dark Desolate Domain. Infiltrasi dan anti-infiltrasi, pembunuhan, penyergapan, perang gerilya, terjadi terus-menerus di medan perang yang brutal ini. Namun, jangan panik. Kami akan melakukan pelatihan kami di pinggiran Dark Desolate Domain. Biasanya, iblis berdarah perak tidak akan pernah datang ke sini. Mao Feng tersenyum percaya diri, selain itu, dengan peningkatan pakaian kristal, dari 25 orang di sini, 20 siswa berada di luar puncak tahap penyempurnaan dan di ambang tahap fondasi bangunan, dan 5 instruktur dekat dengan tahap penyempurnaan. Tahap pembentukan inti. Dengan kemampuan tempur kita, bahkan jika kita bertemu dengan pasukan penyusup dari iblis darah perak, kita tidak perlu takut pada mereka. Bertarung saja dan lihat siapa yang mendapat tawa terakhir. Baiklah, ayo mulai latihan sekarang. Setelah pemeriksaan terakhir pada setelan kristal, setiap siswa membawa cukup kristal, pedang terbang, dan amunisi. Mereka berpencar dan mulai mencari dalam kelompok beranggotakan 5 orang dengan masing-masing satu instruktur. Meskipun tidak ada spiritual nexus di Dark Desolate Domain, komunikasi jarak pendek masih tersedia saat cuaca tenang. Di setiap kelompok, keempat siswa tersebut akan selalu berada dalam jangkauan komunikasi instrukturnya, sehingga instruktur dapat datang menyelamatkan saat mereka meminta bantuan. 4 siswa terkemuka, termasuk Liao dan Long Qianyu, pergi ke sebuah danau biru yang dipimpin oleh Mao Feng. Danau itu tampak damai, tetapi tumpukan tulang di sekitarnya menunjukkan sebaliknya. Air adalah sumber kehidupan. Bahkan binatang iblis terkuat pun membutuhkan air juga. Oleh karena itu, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mengintai di sekitar danau, menjadikannya rumah jagal yang tersembunyi. Kedatangan 5 orang asing pun langsung terdeteksi. Setelah terdengar suara gemerincing, banyak batang kayu muncul di tengah danau dan tenggelam setelah mengapung beberapa saat dengan tenang. Suara gemerisik datang dari tanaman setan setinggi 2 meter yang menyerupai rumput gajah yang langsung membungkuk. Dalam beberapa saat, suara terengah-engah terdengar. Di langit, banyak burung abu-abu aneh yang melayang di atas dengan jahat, mereka tampak seperti kombinasi elang dan kelelawar. Sayap mereka terbentang lebih dari 10 meter dengan ujung tajam seperti bilah yang bersinar dingin di udara. Mereka tidak cukup kuat untuk berburu.
Jadi, mereka hanya bisa berharap para pemburu kuat yang bersembunyi di sekitar danau akan meninggalkan sisa makanan setelah mereka menikmati manusia di dalam tangki besi. Segera, di sisi kiri tim, 3 binatang iblis raksasa mirip badak, dengan palu tulang besar di ujung ekornya yang sangat tebal, yang dikenal sebagai Blood Mallet Rhino, muncul dari rumput gajah iblis. Di sebelah kanan tim, 2 buaya raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter dengan pelindung tulang perunggu di sekujur tubuhnya membuka mulutnya yang bau dan mengerikan. Hi, burung-burung aneh di langit menangis seperti anak-anak dengan dingin. Liao, Long Qianyu, kekuatan 5 binatang iblis berada di antara prajurit iblis tingkat tinggi dan jenderal iblis tingkat rendah, yang sempurna untuk latihanmu. Siapa yang mau duluan? Liao dan Long Qianyu saling memandang dan bergegas keluar secara bersamaan. Pembunuhan gila-gilaan pun terjadi. Seiring berlalunya waktu, danau berubah dari biru menjadi merah tua, dan semakin banyak tulang binatang iblis di sekitar danau. Liao meningkat dengan kecepatan luar biasa. Pada hari ketiga karya wisata, Liao berjongkok di tanah. Dia berlari ke bawah badak palu darah seperti ular berbisa yang licik dengan putaran tubuhnya dan manipulasi halus dari susunan rune kekuatan. Setelah dia melintas ke belakang binatang iblis itu, kamera kristal di belakang kepalanya segera mengunci sasarannya. Dia menebaskan pedang bulan sabit ke belakang jauh ke dalam perut binatang iblis itu tanpa berbalik. Badak palu darah memiliki berat lebih dari 20 ton dan memiliki baju besi kokoh di sekujur tubuhnya. Saat dijalankan, itu seperti tangki kristal. Satu-satunya kelemahannya adalah titik lemah di perutnya. Liao menariknya dengan kuat. Kecerahan yang dibentuk oleh energi spiritualnya memiliki panjang lebih dari 3 meter, yang memotong seluruh organ dalam badak palu darah menjadi beberapa bagian. Kemudian dia berjongkok dan menghindari serangan balik binatang iblis yang sekarat itu. Akhirnya, dia berlari ke depan sejauh puluhan meter. Seluruh serangan itu begitu lancar sehingga hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 detik. Badak palu darah meraung. Ia mencoba berbalik dan bergegas menuju Liao, namun terjatuh setelah beberapa langkah. Di langit, banyak pemulung yang disebut Cackling Baby Bird menyelam ke bawah, berharap bisa mencuri makanan segar. Sateret Star Bombarder di belakang Bloody Blade Battle Suite membalik ke bahu kiri dan menembak. 4 massa udara merah membengkak dan menghantam 4 bayi burung terkekeh yang memimpin dengan tepat. Keempat massa udara itu seperti 4 bongkahan magma yang tidak dapat dihilangkan begitu disentuh. Segera, dengan pekikan yang memekakkan telinga, keempat bayi burung terkekeh itu terbakar menjadi abu dan jatuh ke tanah. Burung-burung lainnya semuanya berpencar dan tidak berkumpul kembali untuk waktu yang lama. Ketika mereka kembali, tawa mereka berubah menjadi makian pelan. Tidak tahu harus berbuat apa, mereka hanya bisa melayang ratusan meter di atas kepala Liao dan buang air besar di atasnya untuk melampiaskan amarah mereka. Tapi, tentu saja, bisakah monster seperti itu menyerang Liao yang gesit? Pada hari ketujuh karya wisata, Liao berdiri diam, pedangnya tersembunyi di punggungnya seperti ular di celah. Dia sedang menghadapi badak palu darah. Ledakan, badak palu darah menundukkan kepalanya dan mulai menyerang dengan kecepatan penuh. Baru setelah tanduk binatang iblis itu hampir menembus dadanya, Liao menghindar ke samping dalam pakaian pertempuran pedang berdarahnya. Bersamaan dengan itu, pedangnya bergerak seperti kilat dan menebas leher badak dengan kecepatan kilat dan guntur yang mengerikan. Leher badak palu darah juga ditutupi dengan baju besi yang tebal. Satu tebasan, meski dikuatkan oleh energi spiritual, tidak cukup untuk membelahnya. Namun, itu bukanlah tebasan pertama Liao. Selama 1 kali tebasan, Liao telah menyerang 8 kali di tempat yang sama, yang meninggalkan jejak jelas pada armor badak palu darah. Serangan ke-9 akhirnya melampaui batas armor. Pelindung tulangnya robek dan pedang menembusnya. Gelombang energi spiritual kemudian memutus semua arteri dan organ di dalam binatang iblis itu. Ketika pedang itu meninggalkan tubuh binatang iblis itu, sekelompok darah keluar. Badak palu darah roboh, bahkan tidak mampu mengeluarkan jeritan sekarat. Sedangkan untuk bayi burung terkekeh, tidak ada lagi yang berani mencuri makanan dari manusia tangguh ini. Pada hari ke-20 kunjungan lapangan, Liao duduk sendirian dengan menyilangkan kaki di satu sisi danau. Di bawahnya ada seekor ular emas aneh yang panjangnya lebih dari 30 meter dengan 2 paku kecil di kepalanya. Bagian penting dari ular itu hampir terpotong menjadi 2 bagian. Satu-satunya alasan mengapa ia tetap utuh adalah kulitnya. Darah ular mengalir di tanah, mengeluarkan aroma aneh. Liao meletakkan kantong empedu besar ular itu di atas daun, lalu dia mengeluarkan peralatan magis berbentuk persegi bernama Fury Wave Box dan mengarahkannya ke kantong empedu. Fury Wave Box mengeluarkan lampu hijau yang menyelimuti kantong empedu. Hitung mundur 1 menit ditampilkan di kotak. 1 menit kemudian, lampu hijau otomatis menghilang, dan kantong empedu ular sudah matang dan siap disantap. Liao sangat lapar. Dia meraih kantong empedu dan menghabiskannya dalam beberapa gigitan. Tak puas, ia memotong sepotong daging ular dan memasaknya bersama hati ular. Binatang iblis mutan di Dark Desolate Domain, yang diberi nutrisi oleh energi spiritual dari kedua dunia, mengandung lebih banyak energi spiritual daripada yang ada di luar, sehingga menjadikan mereka bahan makanan terbaik. Namun, sebagian besar penggarap hanya memiliki perut yang terbatas. Bagi seorang ahli panggung fondasi bangunan seperti Mao Feng, makanannya tidak lebih dari makanan para penggarap tingkat rendah.
Gerobak yang mereka bawa perlu memuat material surgawi dan harta karun bumi serta material berharga dari binatang iblis. Tidak mungkin mereka membawa kembali banyak daging binatang. Kecuali bagian yang mereka makan saat berada di sini, sebagian besar dagingnya akan dimanfaatkan oleh binatang iblis pemulung seperti cakling baby bird. Tapi Li Yao berbeda. Seni terpenting yang dia pelajari dari klan 100 peleburan 40.000 tahun yang lalu adalah seni menelan paus, sebuah teknik makan makanan. Dulu ketika dia masih manusia biasa, dia sudah mampu melahap puluhan kaleng daging makhluk raksasa langit berbintang. Sekarang dia sudah berada di tahap penyempurnaan tingkat 7, perutnya jauh lebih besar dari sebelumnya, yang hampir bisa disebut lubang tanpa dasar. Daging binatang iblis yang tak ternilai harganya dikirim ke perutnya dan diserap olehnya. Selama setengah bulan terakhir, dia telah makan begitu banyak makanan enak sehingga cukup untuk memberi makan seorang penggarap biasa selama bertahun-tahun. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.